Bulan puasa itu menyamakan pendapat, saling bersabar atas satu sama lain, bukan debat. Ini juga aneh, pojok debat bulan puasa aneh. Enggak, ini Nih debatin. grup Grombol bentar lagi pecah ya, gue kasih tahu nih. Ini kita punya grup namanya Grombol Talent. Ya bentar lagi sih berantakan ya. Jadi anak-anak Grombol di saat jam-jam kritis kayak gini, bukan mereka melakukan hal produktif, mereka debat bola. Kan bodoh. Itu emang DNA Ya kita. bukan. Paul. Itu lo lihat dong yang udah kelewat panas siapa aja. Iya. Yang udah kelewat batas berapa orang aja. Akhirnya Iya. batal tuh puasa tuh. Yang bahas bola sama gua aja udah sini, ya kan? Serigen oleh-oleh belum apa-apa udah serigen oleh-oleh. Seri gitu. Siapa aja sih yang seri? Chelsea doang ya anjing. Chelsea doang yang seri. Ada yang Sisanya hampir, ada yang hampir tapi gol last minute. Iya, hari ini gue oleh Alatas akan menemani kalian bukbol, ya buka puasa bareng Grombol. Jadi siapin buka puasa dari sekarang nih kayak gue lihat nih. Jauh. Pokoknya gue udah ada buka puasa gue di bawah situ sama air gue. Lu juga siapin jadi ntar nggak kejauhan. Hari ini gue temenin sama Basya dan Papai. Kamera ke kanan dikit dong, nah gitu. Kenapa? Karena ada manusia-manusia yang tak bisa saya sebut namanya telat gitu kan. Nanti kalian lihat sendirilah siapa aja yang telat gitu kan. Nah, kita bahas apa dulu nih? Weekend pada kemana weekend? Weekend saya di rumah. Lu parah lu gak ikut main padel lu. Lu hilang main mulu lu, Pak. padel. Hah? Istirahat. Hah? Weekend Nggak keluar gue istirahat di rumah. Gue Tidur. juga tidur. tidur doang. Tidur full. Aci. Ih, gila. Gak ada apalah. Sirsak nelfonin gue nggak gue angkat gue tidur. Gue udah seminggu kemarin tuh. Apa? Minggu lalu Senin sampai Jumat tidur. Sakit berat gue kan. Ramadan enak banget sih. Iya, nikmat ya. Iya, saya sama tidur, ada ponakan-ponakan dateng, rahat, main padel, snobar, seru deh, asik pokoknya weekend kali ini. Ya wes, kita langsung aja mulai pembahasan sepak bola kita di weekend ini. Banyak tim yang merasa akan leading ternyata nggak jadi leading gitu kan. Ini tuh paling menarik bahas Real Madrid sebenarnya sih. Goblok anjir menurut gue ya. Maksudnya lu nggak bisa ambil momentum gitu loh. Aneh. Lu lead by 2 points. Baru seminggu, baru berapa hari Iya, kalah gitu nggak masuk akal sih kalahnya. lawan Osasuna. Itu. Tapi emang runnya Osasuna emang lagi bagus kan. Tapi gue nggak percaya lah. Kan kemarin itu variabel yang diadu adalah runnya Osasuna melawan spirit Real Madrid menjaga jarak dengan Barcelona. Iya. Logikanya kan tetap Real Madrid gitu kan, tapi tetap malah kalah sama Osasuna. Jadi Real Madrid harus kalah 2-1 dengan manner yang harus menjadi refleksi ya. Jadi Iya. bukan hanya skor, tapi kalahnya juga kalah yang harus menjadi catatan gitu loh. Kok bisa defensive shambles di last minute yang digolin sama si Raul itu. Asensio bekat. Defensive shambles 4 lawan 2 nggak bisa ngapa-ngapain ya kan. Tapi memang Osasuna tidak terkalahkan 6 game terakhir dan sudah mencetak 13 gol dengan gol semalam. Nah, pertanyaan intinya nih sebenarnya ini pertama pertanyaan adalah apakah memang Barcelona Real Madrid musim ini akan neck to neck sampai akhir musim kejar-kejaran atau memang ini bukan lagi-lagi bukan musim Real Madrid. Menurut gua Lagi-lagi bakal akan kejar-kejaran. diambil sama Hansi Flick. Bakal kejar-kejaran, bakal tipis. Cuman masalahnya adalah lagi-lagi gue ngeliat duo center backnya Alaba sama Asensio. Alaba mungkin udah lama nggak main kan. Asensio lagi-lagi menurut gua defender terburuk Real Madrid season ini adalah dari semua pemain adalah Asensio. Dan udah saatnya Real Madrid menjual Asensio, mengganti Berlebihan nggak sih? regenerasi. Dia selalu menjadi liability, Paula. Selalu menjadi liability bagi Real Madrid, ditambah Ya itu karena salahnya mungkin bukan kualitasnya tapi penempatannya. Kenapa pemain dengan kualitas seperti tersebut lu jadiin starter atau malah pemain kunci. Nah itu kan Karena jadi, kan jadi sebenarnya. pertanyaan. Cuma tetap aja untuk mungkin Madrid harus punya kualitas pengganti yang tipis lah gitu, yang hampir nggak gapnya nggak jauh dari Rudiger, Huysen, Alaba, tapi drop off itu nggak jauh. Militao, jangan ke siapa namanya, si Asensio menurut gue udah Yeah. kelar. Dia itu cuma menang agresif aja, tapi decision makingnya jelek, positioningnya jelek, sering merugikan tim menurut gue. Temperamental,
Jadi memang udah saatnya ganti Asensio. Tapi di luar itu Nggak, ini sangat unik menurut gue dari lu nih. Lu nggak mengacu kepada kualitas timnya secara whole atau malah kualitas pelatih, tapi malah ke satu orang center back. iya benar, karena menurut gua Yang mana dia aja sebenarnya bukan apa ya? Dia bukan, kalau kita kilas balik problem-problem Real Madrid, ya dia hanya satu dari puluhan problem Real Madrid gitu. iya, tapi kan bakal ada momen di mana forward sebagus-bagusnya forward baik itu Real Madrid maupun Barca itu akan di let down sama defense-nya ketika forwardnya nggak seklinis itu. Itu udahlah minggu kemarin tuh pas Barca drop point itu kan karena forwardnya nggak klinis kan. Di let down sama defensifnya, sama defense-nya. Nah pasti Madrid bakal ada di suatu match di Liga, lu forward itu nggak klinis, Mbappe-nya mungkin nggak klinis, walaupun dia golin offside, yang selainnya nggak golin, tapi di saat seperti itu lu perlu defensive shape yang rapi, lu perlu kualitas individual di belakang tuh yang rapi untuk menangkal ketika forwardnya lagi nggak bagus. Jadi kadang-kadang 1-0 1-0 win itu diperlukan. Betul. Cuma kalau defensif lu begitu, Barca pun udah merasakan kan nih, buat nggak akan bisa lu toto untuk bisa jadi juara gitu. Cuma masalahnya kan problem kedua tim menurut gue. Ketika lagi nggak fit, dua-duanya nih terutama agak kurang defense-nya gitu. Iya. Dua giant Eropa, the El Clasicos, Real Madrid Barcelona. Kebetulan ya, gue baru ngeh juga, dua tim ini punya kualitas defense yang nggak bisa dibilang world class sebenarnya. Iya. Sekali. Iya. Kok bisa ya? Apakah ini karena tidak pentingnya kualitas defense di mata sepak bola hari ini? Atau memang secara supply lo cari kualitas personil defense yang bagus di dunia ini sekarang susah? Menurut lo mana ya faktornya? Apa kurang penting lah, kita urusin depan aja, belinya depan aja? Apa emang sebenarnya penting karena emang nggak dapat aja? Kalau Barcelona, gue nggak tahu kenapa. Gue nggak tahu Barcelona kenapa dia nggak punya, apa dia mau pure dari La Masia atau apa gimana? Kenapa dia nggak belanja? Dia lebih mikirin bagian depannya. Oke, dia mau sampai loan Rashford dan segala macam. Kalau Madrid yang sekarang ini timnya Xabi Alonso. Pemain-pemain yang ada punya Xabi Alonso. Dia beli Heitsen, dia beli Zabarni. Oh iya. Dia punya Carreras. Ya mungkin Alonso mau pemain muda. Zabarni PSG. Hah? Astagfirullah, itu Zabarni sih. Heitsen, Trent, Carreras. Yeah. Ya itu pemain-pemain yang maksudnya udah mau jadi ya pokoknya timnya Xabi Alonso gitu. Yeah. Terus sekarang tanpa pelatih, gue nggak ngerasa Arbeloa ini pelatih Madrid soalnya. Jadi ini bergerak dengan tim yang seadanya aja, bergerak aja. Hagil tuh asal ada aja, asal jalan aja. Asal jalan. Ya berarti asal jalan dalam konteks ini berarti peringkat 2 dong. Tim ini. Ya maksudnya lu nggak bisa asal jalan di La Liga kan, karena selalu ada Barcelona selalu ada Real Madrid. Lu nggak bisa asal jalan kan. Lo harus fokus. Iya gitu. Dengan tim kayak gini, lo akan panjang di La Liga. Lo berdua akan ganti-gantian. Barcelona Madrid. Ya mereka akan kalah karena kesalahan belakangnya gitu kan. Karena kualitas belakangnya tidak seimbang tengah sama depannya. Tapi impact terbesar, imbas yang bakal mereka dapetin itu di Liga Champion. Itu yang akan mereka rasain ketika back itu benar-benar berpengaruh. Kualitas back itu pengaruh. Lo mau penyerang lo kayak gimana? Kalau back lo ini, ya anggap kayak siapa ya? Kayak Barca ketemu Chelsea. Kayak siapa? Barca ketemu Chelsea, ketika forwardnya sama Chelsea dihukum, nggak bisa ngapa-ngapain, forwardnya Chelsea bisa ngehukum Barca di Champions League. Iya benar, kayak gitu juga bisa. Bener kan? Hal kayak gitu bisa. PSG lah, PSG itu juara treble kemarin. Menurut gua kualitas backnya ketika ada Marquinhos oke, A. Tapi ketika nggak ada Marquinhos, hanya full backnya aja yang bagus. Yang A, yang lainnya jadi average B. Nah ini sekarang udah benar-benar B, ya kayak gambar-gambar meme itu Madrid itu belakangnya. Kalau kita nge-reflect ke Italia sekarang, ke tim-tim Serie A juga kagak ada yang bagus anjir di back-backnya. Ya ada. Kenapa sih ini? Serie A? Enggak, dunia sepak bola nih ada apa nih kekurangan back berkualitas gitu. Kalau gue kualitasnya diambil Arsenal semua. Ya, gue mau nyalahin, gue nggak bisa nyalahin sih sebetulnya. Tapi dunia itu 15 tahun orang cuma tahu CR Messi. Nggak ada yang tahu. Anggap Van Dijk masuk 3 top 3 Ballon d'Or.
Tapi berapa anak kecil yang mau dewasa tahu itu? Iya. Yang Berapa anak kecil? Mereka taunya adanya Neymar, adanya CR, ada Messi, ada Bale, CR, Messi, Bale, dan semuanya posisi di depan. Nah, terus? Ya udah, sekarang anak-anak yang OTW gede anggapannya, yang dulu saat itu akademi, yang saat itu mau jadi wonderkid, Oh. semua di Tapi kan- posisi yang itu. tapi kalau lu sekarang lu sebagai pelaku akademi ya misalnya ya, lu manajemen akademi. Abis kelas umur tertentu ya, mungkin umur berapa udah punya posisi itu ya? 15 kali ya? 14 kali ya? Ya, Udah punya 12 posisi juga ya? udah ada sebetulnya. Ya 12 Tapi dan bisa 14 udah punya berubah-berubah. posisi ya. Nggak mungkin dong. Ini gelandang sama penyerang udah full nih, back harus ada yang ngisi kan pasti gitu. kalau menurut gua reasoning adalah Lo ngerti maksud gua? Ngerti? Cuma Shift, mereka tidak takut untuk trial di tempat lain. Oh. tapi menurut gue yang paling besar adalah selain disebut papa itu faktor besar juga, tapi faktor yang kedua adalah shifting di mindset akademi, dimana ini ujung-ujungnya balik ke old school, ke modern lagi sih, dimana dulu tuh defender dinilai dari kualitas defendingnya, 1v1-nya, duelnya. Sekarang lu megang bolanya bagus apa enggak? Yeah. Itu juga sih. Lo bisa passing nggak? bisa passing apa kagak. Jadi memang parameternya udah berubah. Kiper gitu. juga begitu kan sekarang kiper. Iya. Hah? Iya. Kiper juga begitu sama. Lo pegang bolanya tenang nggak? Kalau di press lo bisa nggak kontrolnya? Passing lo pendek bagus nggak? Passing tinggi bagus nggak? Aneh anjir. Gak penting. Langsung aja kita ke lawan arch enemy-nya Real Madrid, Barcelona, yang berhasil mencukur Levante 3-0 baby. 27 pertemuan mereka tidak pernah berimbang dengan 0-0 ya, tidak pernah ya. Jadi Levante sama Barcelona selalu menciptakan gol 27 game terakhir, dan hari ini golnya untuk semuanya punya Barcelona dengan 3 gol, dan ini kemenangan 11 kali beruntun di New Camp atau Camp Nou yang baru. Gimana nih Barcelona? Kayaknya kalau kita lihat ya, kalau misalnya kita jadi perspektifnya Barcelona, kayaknya unggul 1 poin sama Real Madrid itu sesuatu disadvantage sebenarnya buat Barcelona harusnya. Kenapa? Dengan kemampuan mereka hari ini ya, Oh, harusnya bisa lebih. harusnya bisa lebih. Iya, iya. Harusnya mereka bisa be konsisten. Lihat kayak lawan Girona kemarin, kalau mereka kemarin konsisten ya lawan Girona, bisa grab the points. Iya, iya. 3 poin bisa berapa? 4 poin sekarang. Ya kan? Lu setuju nggak sama gue? Gue setuju. Cuman ya Dengan argumentasi papa ya, katanya Real Madrid hanya berjalan saja dengan Arbeloa, otomatis secara motivasi, secara passion nggak bakal segede pelatih-pelatih project yang bener-bener pelatih yang bener-bener mau datang bawa glory gitu kan. Sisi lain Hansi Flick juga, oh ini momentum gue lagi dong harusnya. Iya. Musim ini harusnya gue bisa gas lebih. kalau jauh ngomongin kualitas squad sih harusnya logikanya toe-to-toe ya. Cuman kan bedanya adalah Real Madrid beberapa minggu lalu tuh kan ada di fase gonjang-ganjing. Xabi Alonso mau keluar, ini itu apa segala macam. Jadi seharusnya mungkin momen itu dimaksimalkan oleh Barcelona, bisa seenggaknya gap 5 sampai 7 poin lah. Tapi bukan karena kualitas squadnya, tapi karena Madrid sempat di fase nggak stabil, sedangkan Barca menurut gue selalu stabil gitu. Kita ngomongin ruang ganti apa segala macam. Kalau ngomongin cedera, dua-duanya juga cedera. Jadi sebenarnya sama aja. Tapi kalau ngomongin tadi kekompakan tim apa segala macam, Barcelona unggul dan lain-lain. Jadi memang seharusnya logikanya Barca mungkin bisa unggul 5-6 poin ya. Yeah. Dibandingkan Madrid, tapi ya lagi-lagi karena kita ke aspek sebelumnya yang dua-duanya punya defensive trouble, jadi ya ujung-ujungnya mereka jadi toto-toto gini. Gue ngelihat pemain sepak bola tuh hari ini kayak pusing antara bermain secara 100% sama dibayang-bayangi dengan nyantai aja deh. Yang penting sehat. Yang penting apik. Aman. Banyak kalau lihat main bola kayak gitu. Apalagi yang leading to World Cup ya. Leading to World Cup. Gue mau main terus tapi gue gak mau cedera. Jadi kayaknya agak rem dikit deh. Ngerti nggak? Safe. Iya, nah itu yang banyak kelihatan gue lihat di tim-tim hari ini dengan banyaknya game di mana mereka sering kepleset di lawan-lawan yang sebenarnya mudah. Iya kan? Sebenarnya mudah gitu. Ini kayak tadi kita Real Madrid Osasuna, Barcelona Girona kemarin, di mana mereka berpikir kalau kita main dengan gigi 3 pun menang kan gitu kan. Ternyata lu gigi 3 musuh lu gigi 5.
Nah, itu jadi masalah. Iya kan? Iya, dan ketika udah mau gigi 1 udah telat reaktifnya, udah gamenya udah settled aja. Jadi memang Gigi 5 dong, kalau gigi 1 pelan. iya salah kebalik. Gigi 1 buat nanjak. Maaf puasa. Gigi 5 jadi udah makin udah berat juga dan tapi di luar itu sebenarnya tadi ya dilematis mereka tuh adalah ketika gue main aman dan gue di negara yang kompetitornya banyak, itu juga bahaya buat gue ya, karena kalau ada pemain lain yang lebih antusias, yang lebih bagus, Betul. gue disalip. Tapi kalau main-main di negara-negara yang udah pasti dia bakal starter, misalkan contoh Granit Xhaka di Switzerland gitu kan, Yeah. atau mungkin siapa ya kalau sekarang ya, Yamal di Iya, Spanyol pemain-pemain gitulah yang- mungkin yang udah pasti starting ya, mereka pasti bakal ada Haaland gitu ya. Haaland di Norway gitu ya, mereka pasti bakal ngerem dan itu udah konsekuensi menghindarkan cedera. Apalagi kalau ngomongin Haaland kan Norway pertama kali Pilduno setelah Iya. nggak tahu kapan gitu kan, jadi begitu menurut gue. Berarti Haaland agak macet golnya gara-gara ngerem-ngerem juga. Ya kalau itu sih emang problematika aja. Iya. Dia kan kalau nggak disuplai Gyökeres. Nah itu aja untuk update La Liga ya. La Liga nih masih ya 1 poin dipegang oleh Barcelona di pucuk. Tapi yang ada di bawahnya nomor 3 dan 4 ini seperti biasa terlalu jauh ya. Villarreal dan Atleti jauh banget. Bedanya itu 9 poin dan 11 poin. Jadi good luck untuk Barcelona Real Madrid, neck to neck, band for band sampai akhir musim. Siapa yang akan menjadi juara kita tunggu. Kita langsung saja ke Premier League. Duh, kenapa tim gue di nomor 1 mulu sih? Hah? Karena main pertama ya? Karena Nih. seri sendiri lah ya. KJD seri lawan tim peringkat 19, Burnley. Gimana ya? Gue aja deh ngomong deh. Tolol anjing kesel. Hah? Kenapa kesel? Oh calobah lo, udah calobah lo ya sama. Goblok kan ini tim. Goblok. Burnley, anjing. Goblok. Kok pakai Sanchez, pakai Caloba? Dan ini disampaikan langsung sama Liam Rosenior kalau dia bilang Chelsea telah membakar dirinya sendiri berkali-kali. Jadi isu buat Chelsea adalah Chelsea itu nggak tahu kapan harus kill the game, kapan harus nyantai. Ngerti nggak? Main bagus 6 menit cetak gol jebret. Dan ini pelatih langsung ngomong ya. Abis ngegolin yang Chelsea mau lakuin apa? Cuma retain possession. Jadi kayak cuma mau pegang bola sampai selesai. Ini pelatih ngomong gini. Iya. Si Liam ini. Iya. Dia akuin. Lo ngerti gak? Padahal yang lo harus lakuin adalah tetap make incision, dia bilang, robek, penetrasi, create chance, cetak gol lagi untuk anggap gamenya selesai. Bukan gitu cara lo nganggap game selesai. Bukan dengan megang bola, retain possession, lo menganggap game selesai. Lo mau game selesai, lo cetak gol lebih banyak, itu game selesai. Itu dikritik langsung sama dia tuh. Jadi itu sebenarnya bukan instruksinya, tapi emang Enggak, bukan instruksi dia. oke. Di babak kedua udah mulai berubah kan, bangkit, dikasih sama ya biasalah pep talk senior kan, ngomong berubah, agak ngegas, nyoba tapi udah keburu wasit Fofana akhirnya merah, udah susah, wasit Fofana merah, udah susah lah, ya udahlah, itu corner sih gila menurut gue, last minute. Fleming, iya itu gue ngeliat. Terus ada satu pemain yang katanya gue nggak mau sebut, kata Rosenior, pemain ini siapa? Gue tahu siapa itu. Itu Siapa? antara dua sih, antara Tosin atau Andre Santos. Andre Santos itu. Gue nggak mau sebut namanya siapa, gue nggak mau throw them under the bus, tapi ada satu pemain yang tidak menjalankan marking pegangannya. Andre Santos, itu Fleming tuh pegangan dia, Fleming jalan ke sini, dia kagak ikut. Oh. Abis itu udah lewat. Hah? Terlewat berarti kan? Maksudnya Lewat. dia nggak di blocking kan maksudnya? Dia berdua, dia megang nih sebelum ditendang. Pas udah mulai jalan-jalan gini nih, Flemingnya lincah kan, seret, muter gini kan. Dia stay. Dan Fleming tuh kalau Bengong. nggak salah pencetak gol set piece terbanyak Burnley. Ya Header. best headernya si Burnley. Cuma permasalahannya kenapa suruh marking malah Andre Santos itu kan juga salah, Le. Enggak. Nah, kita berapa kali lihat permainan kayak ini pertanyaan juga yang buat yang nonton ya. Berapa kali kita ngelihat best headernya suatu klub di marking sama orang-orang aneh. Gabriel, lihat yang marking paling siapa? jelas sih, Bernardo paling jelas. Silva, Iya paling jelas sih. Lisandro Martinez. Itu harus dijawab loh. Ih, itu juga bingung sih. Enzo Fernandez, kalau Chelsea marking Enzo Fernandez. Kan aneh kan? Enggak aneh sih, aneh. Coba jawabannya kira-kira apa tuh? Aneh. Nggak, jawaban paling masuk akal adalah orang-orang yang tinggi itu
biasanya kan orang-orang yang tinggi dari lawannya itu di ujung kanan, bukan di ujung kiri. Jadi orang-orang yang Di tinggi ujung kanan kiri, maksudnya near post misalkan- apa far post? dia di far post misalkan, Yeah. misalkan di far post. Hmm. Orang-orang yang tinggi dari tim bertahannya itu dia tuh ngeramein di sisi near postnya supaya bola itu di header keluar. Oke. Hal yang paling masuk akal gitu. Cuma masalahnya ketika ketemu seseorang yang punya set piece quality atau set piece delivery yang bagus, ujung-ujungnya nyampe ujung juga blunder. Iya, jadi orang tinggi-tingginya ditaruh di near post. Iya. Tapi yang mau nanduk posisi di far post. Iya. Jadi sisa yang pendek kan di far post, Iya. kasih deh yang pendek di far post. Tuh. Hah? Ya itu bisa Gitu juga. Cuma kalau menurut gue kenapa yang pendek-pendek ada di depan? Karena kalau dia yang di belakang stay, dia ketika duel udaranya dia nggak akan dapat. Tapi dia hanya untuk nahan badan aja, nahan pergerakan. Ketika nih pemain telat, dia udah nggak ada kesempatan nyetak gol. Makanya ditaruh depan. Kenapa yang tinggi-tinggi ada di belakang? Ya. Fadil Banjarmasin, thank you. Agenda menang 4-1 dari Ground Boys Banjarmasin. Merubah agenda prediksi maksudnya apa sih? Thank you tapi sawerannya. Emang lu Gue kurang ngerti maksudnya. Nggak tahu prediksi gue apa sih kemarin. seri. Gue seri gue bilang. Oh lu ngerubah, lu lagi di sini gue ingat tuh ngomong seri habis itu lu ngerubah jadi menang. Oh gitu. Iya. Oh gue rubah jadi menang. Iya. Oh, oke. Iya. Ya siap sama-sama. Lanjut. Ini Chelsea gimana ya Allah. Gue ngerasa Premier League liga yang kalau semuanya bangkit ya. Lo bayangin ya. Kalau semua selamat menjalankan ibadah semuanya siap Mas Dim, thank you. Kalau lo bayangin kalau Premier League semuanya sehat ya. Ini liga sih nggak ngotak susahnya. Iya. Kalau semuanya sehat. Semuanya sehat, lo bayangin semuanya sehat. Semua pemain cedera maksudnya. Dari Bukan. semua tim. Apa sih? Tim-tim besarnya, lo Oke. punya Big Six plus Newcastle plus Aston Villa, lo punya 8 tim. Lo punya 8 tim, 8-8-nya dalam form yang sehat. Iya, oh iya benar juga. Gila bro. Ditambah tim-tim promosi, itu tim-tim yang lagi menggedor ke atas. Sekarang Kembar gitu. nih sekarang hari ini Forest sakit. Forest. Spurs sakit. sakit. Cuma yang sakit cuma Spurs berarti ya. Iya, Spurs. Anggap Newcastle sakit deh. Newcastle juga dibawa Chelsea. kan. Chelsea sedang lah, nggak bukan sakit sedang. Demam deh. Demam Greges demam, gitu, greges. Enggak, lo ngerti kacamata gue dulu. Ngerti kacamata gue dulu. Lo bayangkan Premier League semua tim besarnya sehat. Big Yeah. Six 6 tambah Aston Villa sama Newcastle. Lo bayangin sehat. Najis nih liga. Sumpah najis. Itu nggak akan pernah kejadian Nggak, kayaknya. nggak. Nggak akan, selalu ada yang kalau satu bagus satu jelek, dua tiga tim bagus, tiga timnya lagi turun. Apalagi ini Liverpool MU nggak pernah. Bentar. Enggak kayak sekarang soal konteksnya apa gue mau ngomong. Ini masuk Big Four najis loh. Kenapa najis sih? Iya. Poinnya sama. Gue harus bersaing sama MU sama Liverpool. Gak gampang bro. Ini berarti lagi bagus dong. Lagi bagus dong ini. Iya makanya kan kayak gue bilang Pak. Maksudnya gue itu ini aja belum semuanya sehat Kalau kan. MU nggak gampang. Kalau ya, semua sehat Liverpool bubar gampang. ini liga. Cuma lu tinggal buang City jadi klasik. Kakak jangan ngomong terus kak. Bacot anjing. Biarin. Habis ini gue ganti. Ngomong dulu kakak, ngomong terus kakak. Terus. Ngerti gak maksud gue? Nah. Lo bayangin 8 tim bersaing untuk 4 besar. Gila bro. Gila. Tapi yang paling susah Chelsea menurut Nggak gue. mungkin lah, udah deh Le. Yang paling susah Chelsea menurut gue. Habis ini fixture-nya. Fixture-nya gila. Gila. Ini Chelsea Leeds Burnley harusnya 3 poin. Abis ini astagfirullahaladzim. Emang abis ini Chelsea Arsenal. apa? Arsenal. Menang Aston Chelsea. Villa. Mungkin itu. Kandangnya siapa? Hah? Kak Aston Villa kandangnya siapa? Kandang Villa kan kemarin di final Menang nih. Chelsea. Chelsea sama Villa sih biasanya aman aja insya Allah aman. Nih gue bacain fixture-nya. Chelsea itu pokoknya masih ketemu City. Masih ketemu Ya pokoknya enggak Arsenal, Villa, Newcastle, Everton, City, United, Brighton away. Forest home. Brighton, Forest, Liverpool, Spurs. Liverpool home kita balas dendam lah di situ lah. Hah? Kita balas dendam STV lah. Nggak tahu deh. Tim di IPL Bingung gua. Tim gua nggak mau bisa dibawa. diremehin sekali sama Burnley aja bisa main papan atas. Lah emang Jangan siapa papan atas Arsenal yang menang hoki 4-1 semalam? matamu hoki. Hoki lah gila. Nggak, kalau Chelsea sih itu emang bener-bener menurut gue pribadi ya. Emang ini tim banyak banget harus dirapin sih. Sama. Mereka nggak tahu caranya secara kolektif, mereka nggak tahu cara menang. Itu problem.
Tapi Arsenal juga gitu kok. Penyakit kambuhan gitu. Gitu. Gak tahu cara nggak, menang. bedanya kalau kita mental, Pak. Kita kena pressure, Iya. Pak. Kalau mereka tuh kualitas pemain, Iya, bukan minggu mental. lalu lawan Wolf. Enggak, gue gak ngerasa kualitas pemain sih, kualitas pemainnya bagus-bagus Enggak, Chelsea kok. maksud gue nggak balance lah, timpang. Enggak, dia tuh kayak ada Defender kayak ada lu. penyakit kambuhan nih kalau Arsenal. Tiba-tiba kambuh gitu. Tak, Iya, itu bingung, mah- linglung segame itu bingung. Bukan, mental. dia kalau lawan tim-tim kayak rivalnya Spurs gitu bagus Pak. Gue gak ngerasa kualitas pemain tuh jadi isu Chelsea. Kalau gue Loh, pribadi nggak. lu kejebolan lu nggak punya dua, menurut gue lu nggak punya dua center back di luar Colwill ya. Kalau Colwill fit itu center back elit itu cuma dia. Di luar itu tuh dua center back bukan kualitas. Kalau Chelsea itu nggak tahu jati dirinya. Iya Dia Iya. bukan kualitas pemain. Kualitas mainnya cukup untuk ngalahin Cukup. Burnley gitu. Iyalah. Untuk bersaing di Cukup. Conference League mungkin cukup. Kita Iya. lo tadi Untuk kita Champions League cukup. tadi kita baru Iya, bagian ngebahas. depannya cukup. Tadi kita baru Cuman ngebahas jati gimana- dirinya nggak tahu Mat. Nggak, tadi kita baru ngebahas Kak, gimana HP-nya, Kak. Madrid sama Barcelona tuh drop point karena defendernya tuh nge-let down mereka. Dan mereka punya Lamine Yamal, Kylian Mbappe, Vinicius gitu loh. Iya. Sama Chelsea di luar dua center back mungkin bagus lah. Sama mungkin winger kiri lah itu harus diganti. Tapi ya bener dong Garnacho. Ya cuman kalau ketika lu udah beli dua center back pakem itu, percaya sama gua bakal beda banget. Setengahnya Colwill fit, habis itu lu beli satu nih misalkan Bastoni atau siapa. Colwill Bastoni gitu misalkan ya. Itu bakal beda banget, Le. Iya, Itu cuma- gua ngerasain, Le. Iya, zaman itu gue setuju David juga. Luiz, Le. Tapi lo harus lihat. Lo harus lihat Sokratis. gimana kemarin City gak punya back tengah juga. Ya, drop point dong seri-seri mulu. Pas dia Iya. sama Gehi balik, langsung gimana sekarang? Dia nggak butuh ini. Dia tadi jati dirinya dia tahu siapa Mat. Dia cuma butuh Gehi. Pas Gehi doang, awal masih Gehi. Ah, Belum ada dia sudah mulai tuh. tapi inti kualitas kan, Pak. Nah, Mereka dia nggak punya ini center back ya, cacat semua. Menurut gue cuman jelek-jelek. kualitasnya itu untuk ngalahin Burnley cukup, ngerti gak sih lo? Iya. Lo bukan kan Untuk masalahnya. jadi Bournemouth, Kayak jadi tadi kan kemarin Brighton. golnya itu kan corner kayak gitu. Masalahnya Le, di defender itu bukan masalah lu kualitas 1-2 momen. Defender yang bagus tuh lu harus keep fokus 90 Iya, menit. memang. Selama mayoritas game ya. Ya pasti ada bener kayak Gabriel pun Gak bener ada, doang. si Burnley gak ngapa-ngapain 90 menit. Ya makanya ya itu kan dengan lu ada peluang akhir-akhir digempur dong, Le. Itu kan karena kartu merah, Ya Mat. makanya Iya. ada momen. Karena kartu Cuma merah. maksud gua dia nggak punya kualitas defender. Kalau compare misalkan Liverpool punya Van Dijk, Konate, Gabriel ini, City punya Tapi Diaz, sama, Ghi. tapi di Konate, di Dia- pertandingan kita kemarin ngomongnya Tosin umur, bagus, Pak. Mat. Iya. Dia Lo umur. tau Chelsea satu-satunya tim di Premier League musim ini yang paling banyak ngelepas 3 poin di kandang. Mereka kalau nggak salah drop by 17 poin dari kemenangan, dari titik kemenangan lepas 17 poin. 15 poinnya di kandang. Ya, Kan tapi berapa? gila. Lo harus juga ini teori-teori gini agak berat sih. Kenapa? Ya lo berapa banyak lo dapat poin dari kekalahan? Harus hitung juga lah. Enggak, tapi kayak Lo gitu. itu ada Iya. momen, tapi kan yang Jadi itu tim lo catatan ini- dong, Pak. Lu udah leading, lo lepas poin. Iya, tapi Itu kan berat kayak tapi gitu. statistik itu penting, Kak. Jadi kalau misalkan kalau misalkan statistik kita nggak tahu kan nggak tahu gimananya untuk kedepannya seperti apa, Kak. Iya, adek Dek, sialan. Pak, kok ade lu nggak Kak, kita main bedak-bedakan yuk, Kak. Ayo, Oh enggak, Kak. bedak-bedakan sama air keras ya. Ya udah itu aja dah. Langsung aja kita ke best player. best player Fleming. Hah? Ayo lah mau siapa? Best player, Palmer iya. juga bapuk aja. Nggak ada yang Best bagus player di Chelsea untuk berapa game terakhir Neto ya, sih. jawabin. Fleming Neto. gue Dia Fleming. Joe Pedro sih konsisten gue. Gue Neto. Joe Pedro konsisten. Pedro Neto. Joe Pedro, Neto, Papa Joe Pedro, lu Fleming. Fleming. Fleming ini Untuk- pemain yang nyetak gol. Iya. Iya. Untuk ininya apa? Worstnya? Saya Palmer. Palmer. Ini karena saya juga bias karena saya naruh di FPL ya. Saya naruh pemain 10 juta. Kirain saya bakal 2 gol, 3 gol kayak game sebelumnya. Oh, malah Nah kalau pertandingan menurut gue aja. yang kalau kayak gitu case-nya worst player bukan Palmer. Siapa? Worst player-nya Basya. Nah. Ya lo yang main anjing. Yang main FPL ya. Nggak, tapi Gimana sih? jujur dong, tapi di game itu Palmer emang jelek dong lah. Di game itu ya Nggak jelek sih menurut gue. jelek. Ayolah. Dia jelek tarik terlalu Palmer. cepet. Palmer 70 jelek menit, di game 70 itu. Ya, ditarik. worstnya si Damien Duff siapa, Mat? Damien Damien Duff Duff. kemarin Enggak, kapan bukan zaman? pemain yang Ana bilang waktu Ini lalu. Ashley Barnes. Ashley Barnes. Asli Barnes zaman dulu yang tua itu. Tuh Cuman masuk kan. agar dia pernah golin lawan Liverpool di Eh. Everton. Bisa jadi Ya, worst itu. player. Itu Kalau worst gue player. Andre Santos aja karena ngelepas si Fleming, ya kan. Gampang aja udah. Terus Thumbs up. thumbs up untuk Burnley lah. Burnley. Iyalah bisa ambil poin kayak gitu. Untuk Burnley. Chelsea. Chelsea. Karim. Iya, Chelsea. lagi gue Sama. Chelsea Bener, karena bener. cuman
kebobolan 1. Bener Oke. Kakak? Kakak. Kita ke next match. Ada apa ini next match? Next match ada Forest dan Liverpool. Lagi-lagi Liverpool yang harus main ke hutan merah. Lagi-lagi kesusahan, lagi-lagi nyangkut badannya keranting-ranting, ketusuk duri lagi, tapi di ending berhasil keluar dengan sangat gagah sebagai pemenang dengan 3 poin. Tolong Pak Le. Awalnya udah kesel golnya McAllister yang pantulan pertama dianulir. Iya. Sedunia paham itu handball, cuma Ali yang nggak paham itu handball. Enggak lah, Le, jelas itu punggung kanan, Le. Itu punggung kanan. Punggung kanan. Enggak gini. Kalau di pertandingan kemarin gue sebenarnya nggak mau banyak ngomong karena lagi dan lagi memang kita punya pelatih mediocre. Cuman gue nggak bahas pelatihnya, tapi dari segi taktiknya, gue lihat permainan Liverpool worst play ever this season. Permainan yang sangat parah, membosankan. babak 1. Hancur babak Iya. 1 hancur. Bukan babak 1 2 doang, babak kedua. Enggak, dua pun nih. better lah, kedua Ya, better. sebenarnya betternya Liverpool itu bisa nyetak gol, tapi di sini enggak. better. Lu 1 parah banget, Li. 1 parah banget. Kalau itu kita memang di babak 1 itu selalu mainnya kayak gitu lah, mau lawan siapapun. Tapi di babak kedua biasanya betternya itu masih bisa nyetak gol, ngasih krusial, bener nggak Kak? Tapi di pertandingan kemarin itu nggak ada sama sekali. Cuman ya gue ngeliat kayak ya Allah ini Liverpool mau sampai kapan kayak gini. Tapi Gue nyeselnya kemarin menang itu si Botak ini bakal bertahan gitu loh. Si lini depannya kok di Gakpo cut inside shoot udah diapalin musuh. Mau salah Kalau underperform. Gakpo sih uninspiring ya. Menurut gua, akhirnya gue setuju sama fans Liverpool kalau pemain ini nggak ada development sama sekali. Gak ada kemajuan sama sekali, main gitu-gitu aja. Ada yang muji-muji dia leh di depan waktu itu sih kita Masa? sampai depan. Siapa? Ada sebelah nih. Oh iya. Gue. Muji-muji. Nggak. Gue sih Sekarang sih urusin bener. komo. Mau urusin Gakpo, urusin dulu komo Pak. Nanti balik kita bahas Juve-nya, tenang aja. Nanti balik ke mau salah underperform lini Enggak, tengahnya. Gakpo dulu kenapa bagus menurut dia, gue penasaran. Nggak, Pak. apa sih? Apa Gakpo parah bro, berapa bulan terakhir parah? Ya enggak kan kita kan yang pas bahas itu kan kapan itu? kapan? Musim lalu lagi. Enggak. Itu Enggak. akhir tahun. Seminggu lalu akhir sama- tahun ya. Akhir tahun. Mat, seminggu 2 minggu yang lalu Mat. Ya nggak tahu, nggak ada gue. Baru-baru ini. Ada. Baik, puasa. Apa dia bilang apa Li? Dia bilang apa? Enggak, gua enggak setuju Gakpo dibilang berkurang Tanya mainnya ini. nonton Liverpool nggak? Tanya. Nonton. Hah? Nonton. Emang nonton di mana, Kak? Di tangan sih. Ya pokoknya gitulah. Di saat gua ngomong itu Gakpo maksudnya orang yang masih selalu ngasih 7 every game tuh Dia dia daya doang. juangnya ada lah gitu kan. Ya selain Sobosla ya. Iya, cuman Dibanding kan- yang lain ngecewain kayak Wirtz, Tiki-Tiki 1-2 game hilang, datang lagi 1-2 game hilang. Cuma lo ngasih 7 underrated. Ya kayak Giggs zaman di MU siapa yang merhatiin sih? Ya nggak beda bro. Ya emang maksudnya enggak ini maksudnya cara mandangnya Cara aja ya, mandangnya tuh bukan emang gua gini. kualitasnya ya. Maksud gue gini, Gakpo ini kenapa capek ngelihatnya adalah di saat temen-temennya itu kayak gini ya, Akitiknya ada naiknya dia turun. Ngerti nggak? Salah ya udah deh, titipan lah, udah kita tahu salah titipan. Gakpo tuh harusnya ngasih something more. Ngerti nggak sih? Kalau gue ya, sebenarnya ekspektasi disalah sih di baju lo itu ham-ham tuh di situ tuh. Ya, tapi emang. udah nggak bisa diharapin. Cuman ya. nih tim, Legend lah. nih tim juga nggak bisa di-expect Bos apa-apaan. Hmm? Bos besar datangnya. Masya Allah. Masya Allah. Ada Karim. Hah? Mana? Enggak lo, Karim masuk dalam. Masya Allah. Ustaz. Ya udah kita lanjut ngobrol dulu deh. Ke kiri dulu, kiri. Ustaz. Ke kiri dulu kameranya. Ya udah. Ini menurut gua kalau gua Mat ya, Gakpo sih emang udah harus upgrade. Jelas, gue setuju. Ya. Kalau dia cuma jadi rotational player, di mana misalnya squad dari 3 forwardnya Liverpool tuh 2 udah strong, 1 Gakpo, nggak apa-apa. Contoh kayak Martinelli, Trossard, ya udahlah. Iya. Ngerti nggak lo? Iya. Ganti-gantian main apa? Ini kan enggak masalahnya. Itu yang bikin ngelihat Gakpo tuh berat. Kalau Dan menurut gua Ngumoha sempat masuk kan dari akhir kan. Ya itu mulai ganti. Gue ngeliat permainan. Ngumoha main lebih tapi inspiring, Ngumoha lebih. tapi mentah parah sih Ngumoha. Cuma maksud gua kelihatan lebih ada ini tuh, lebih kayak apa ya, lebih fresh gitu dibanding kita nonton Gakpo tuh. Gakpo emang
Bapuk. Cuman gini, untuk konteks Li, Nottingham Forest ini emang selalu jadi City groundnya selalu jadi tempat yang susah. Bahkan Klopp aja tuh baru menang itu di sana dari 3 kali ke sana tuh last minute golnya Nunes, inget gak? Iya. Itu Klopp. Itu Klopp. Gila. Iya Klopp. last Berarti lu minute. baru 2 kali menang dong. Ini sama itu. Ini kemenangan Enggak, kalau kedua. dari eranya Arne Slot cuma 1 kali ini. Iya, coba Iya. Klopp 3 Kalau kali dari percobaan cuma menang 1. Iya. Gila. Nunes jadi emang City ground ini kayak ibaratnya Kenapa, Rim? ininya mereka lah. Nggak Kuat. cuma City ground sih, Nottingham Forest secara overall sih. Hudson Odoi musim lalu. Iya. Ya kan Musim kalau ini dari 3-0. Arne memang baru sekali ini. Iya, jadi Wah, ini memang bahagianya Rejal parah. Mereka Setiap- inget romansa rivalitas tahun 80-an, iya. 70-an akhir. Ya soalnya kan tim yang punya UCL Forest susah sama, memang. Le. Benar-benar. So asik masuk ke UCL lagi. Li, tapi akhirnya mendapatkan terus menarik juga faktor menarik Liverpool adalah tim, ya. Lu kenapa sih, Lim? Kita datangkan Ustadz. Liverpool adalah tim musim ini yang mengambil paling banyak gol kemenangan di atas menit 90. Ini inspiring, membuat lo happy. Kalau kata Pak kakek Alex Ferguson kan, Fergie time itu kan it was our culture. Yes. Jadi bukan kepepet. Yes. Dan menurut dia menegaskan kemenangan di atas di last minute itu efeknya sangat penting buat tim. Yes, moral. Buat moral, buat fans, buat stadium, buat semuanya. Ini apa muslim ini orang setelannya begini nih, gua baru Ya enggak. sebentar. Nah, lo jadi fans Liverpool merasakan gol-gol kayak gitu, apa yang lo rasain? Lo Kalau- ngerasa terinspirasi atau? Beda le. Kalau dia kan tanpa Ferguson bukan apa-apa lagi. Cuman di era Ferguson itu menurut gua di era Ferguson itu gua setuju dengan permainannya dia, dengan mentalitasnya dia, dengan apa yang dilakukan dia di atas lapangan. Dia menang di menit terakhir itu bonus. Tapi kalau kita ini di atas lapangan udah main jelek, membosankan, bikin enak. Untung nontonnya habis buka Halo puasa. Heru. Terus? Halo Le. Heru. Oh, Heru. nah terus kalau ini kemenangan kita memang nggak sekali 2 kali kayak gini ya di menit akhir. Cuman gua nggak lebih baik kita menang di awal daripada menit-menit terakhir terus. Semua orang juga mau gitu. Karena apa Rim? Kalau kita menang di menit terakhir Kesehatan terus mental, jantung, gula darah, Kasih paham Pak Oleh. asam urat, Itu dia. Oleh- Kita terbang habis itu. Apa dengkul kaki? Kan Iya. kita nggak ada yang tahu. Apa lu coli pas nonton emang? Lu enggak boleh ngomong coli pas puasa. Nggak boleh lah. Nah itu kan kosakata. Kosakata nggak ngaco. salah. Nggak boleh. Apalagi udah gol last minute dianulir habis itu kan. Iya. Emosi banget kan tuh. Sumpah itu merah. Habis itu. Enggak, itu merah ya. Sumpah. Merah itu hand. Enggak. Lah, Enggak jelas kena itu sini. punggung kanan Le. Di sini loh. Le. Li, lu kalau buta, maksud gini, ngefans boleh Li, tapi Li. jangan buta-buta amat Li. Enggak, Kan dikasih tapi lihat kagak- videonya. Kan dikasih lihat videonya. Itu yang diklaim sama McAllister. Apa? Itu McAllister ngomongnya di situ. Ya, dan itu Gua posisinya. ngelihat dari videonya. Dan itu posisinya dia gini, bukan gini. Ya emang tetap aja kalau Enggak, sikut. Le. Enggak. Kalau dari peraturan PJOML, Aduh, kalau ada tangan mana pada ngerti peraturan nih kalau misalnya Kalau- kalau kena kalau tangan dia gini kebuka itu hands. Tapi tangannya ketutup dan posisinya gini. Jadi ngadepnya ke sini. Berarti benar kena tangan. Saya mau megang. Berarti benar kena sikut. Apa? Berarti benar kena sikut. Bukan kena sikut sini, tapi setengah kena sini. Jadi tek gitu. Itu jelas gol. Tapi nggak apa-apa, kita kasih aja nggak gol karena kita tetap menang gitu. Berapa menit kemudian McAllister Sorry lagi. banget nih kamera. Finally did Oh, it. cuman itu Kamera. presiden itu gol bisa terjadi ya karena udah ada gol duluan. Iya. Gue bingung nih yang mana sih yang kita bahas? Kita lagi bahas macam Liverpool. Oh, Liverpool, iya benar. Iya. Iya. Ta- Tapi ya udahlah. Arsenal udah? belum. Belum kan? Belum. Tapi apa namanya? Menurut gua Forest ngebiarin McAllister free di box 2 kali gitu sih bekat ya daerah-daerah. Ah, minggu ini lagi banyak yang kayak gitu, Mat. Itu bekat itu jujur. Apa Maksudnya itu? dia Forest 2 kali ngebiarin di situ McAllister bisa masuk ke box. McAllister emang kalau di situ bagus, cuman Forest ngebahas itu ya ngebiarin itu sih ya
Enggak, Mat. Kalau kita flashback dikit, itu golnya terjadi McAllister di menit terakhir karena peran besar dari Joe Gomez umpanan jauh. Bukannya Sobo setelah itu yang terakhir. Enggak, umpanan jauh dulu kan. Oh iya, bisa Gomez Soboslai. terus yang kena gol Soboslai. pertamanya kan lumparin jauh. Oh iya, yang gol pertamanya keduanya iya. dari Soboslai. Tapi Iya, gini, Soboslai. mungkin pembahasannya yang menarik adalah kenapa masalah cross ataupun bola-bola udara ke dalam box ini mau lewat set piece, mau lewat throw in, mau lewat corner, ini selalu jadi momok semua tim. Dan apakah ini the real meta gitu loh? Ya karena emang chaos Kayak kemarin aja sih. Joe Gomez masuk, otaknya Arne Slot throw in, otaknya throw in udah. Lempar jauh. Iya bukan, maksudnya itu meta, kan Iya. meta. Iya. Ya kalau udah mentok ikutin metanya gitu kan. Nah, ini Bukan- bukan cuma ente loh. Iya. Siapapun sekarang yang muji Arne itu kayak teng buatannya, kayak Gue nggak muji Arne. kayak klek gitu. Iya, dulu kan langsung mencak tuh di press conference. Nah ini kayaknya set piece tuh meta gitu. Sekarang udah tahu itu jadi meta diikutin juga. Siapa gitu yang kan. membuat metanya? Ya nggak tahu. Arsenal. Bukan, bukan Shonda siapa? Sam Allardyce tuh yang buat. Sama Tony Pulis tuh yang buat. Ya, jadi ya udahlah Jadi emang hasil udah hari chaos. ini Liverpool bisa nyolong gol dari situ, Burnley bisa nyolong gol dari situ, banyak banget yang terjadi kayak gitu. Tapi ini by the way golnya yang dilakukan sama McAllister ini sama kayak Nunes. Bedanya kalau Nunes langsung sundul ini diumpan dulu dari Van Dijk ke McAllister. Iya, karena Mengenangan gol Nunes. sama Nunes. Nunes ada Benzema nggak kepake tuh, panggil lagi aja. Bagi lagi ya. Dia nggak masuk ini kan squad Liga Beumo Saudi. aja nggak ada apa-apanya sama Nunes. Tapi Puasa. Ya, langsung aja. Bomo dibawa ketika Gyökeres Joe Pedro. Udah, next kita bahas best player dulu. Best player Liverpool lawan Forest. Kalau gue Best sih player gue mau kasih Sampai ke Kerkes. Kerkes sih. Beli masa yang gol last minute Kerkes. winger enggak? Enggak, itu Sebenarnya ada Kerkes pemain satu bagus. 90 menit Cuma bagus. waktu gol itu terjadi dia udah nggak ada. Siapa? Jones tuh bagus. Enggak buat utility Kesel. player, buat pemain yang bermain multi posisi. Kemarin main RB, Iya, weird sih. main Ganti RB Wirtz bisa, gantiin Wirtz bisa di tengah, main Paling CM banyak bisa, passing main error wing dia. bisa. Paling banyak passing error. Jones. Baca di Skauka. Lo kok udah benci li. Bukan. Best player gue Curtis Jones. Lo? Best player gua adalah McAllister. Ya last minute winner. Iya. Kerkes. Kerkes. Masa Kerkes mulu? Kerkes top. Mainnya 90 menit luar biasa kemarin. 83 menit dia mainnya. Iya. Ya enggak maksudnya 80 menit. Worst player siapa worst player? Player gua mau salah. Kerkes. Gua mau salah lagi-lagi nggak golin mulu deh. Worst Udah. player gua dari Forest berarti ya. Gua Nico Williams. Forest bagus-bagus mainnya sih. Nico Williams so asik. Gue mau Apa yang salah. mantan Nico dari bagus, Liverpool mau Nico cetak bagus. gol gitu membuat Forest menang. Gak bisa bos. Kayaknya sih So menit-menit asik terakhir tuh yang Nico out of Williams. position sih ini nih, Milenkovic tuh. Hmm. Di gol yang pertama dia nggak ada, di gol yang kedua dia nggak ada. Gue Milenkovic deh, worst player gue. Lo siapa? Nico Williams, Nico so Williams. asik. Karim? Gua Mohamed Salah. Gue Mohamed juga Salah mau sumpah salah. berat itu. Berat. Titipan. Udah titipan. Kalau Gakpo dipertanyakan dia. Iya dia bertanyakan. Lu? Nah, itu kemarin yang worst dari Gakpo menurut gue. Mau salah. Puasa, lu nggak ngitung puasa bro. Oh iya, Iya, lu puasa. nggak ngitung Benzema puasa. Boleh jadi juga. alasan. Tiki. Itu masih sak. Itu masih sak. Alasan puasa. Iya. Benzema juga gacor pas puasa, alasan aja. Masa gacornya pas aja kan deh. Ya udah, kita langsung ke game yang paling seru di weekend ini. Newcastle. Manchester City melawan Newcastle. Parah seru banget anjing itu match. Let's talk about Nico O'Reilly. Pemain yang baru saja terbit 2 musim lalu dari seorang akademi yang posisinya awalnya kalau nggak salah di akademi itu gelandang serang. Kalau nggak salah atau gelandang serang. Masuk ke skemanya Pep, pertama jadi gelandang tapi lama-lama jadi salah satu left back yang diandalkan oleh Pep. Habis jadi left back jadi salah satu gelandang juga yang bisa diandalkan oleh Pep bermain di nomor 6. Terus bermain nomor 8 sampai akhirnya peak moment dia adalah kemarin bermain sebagai gelandang serang atau even penyerang. Penyerang kok aneh Iya, ya? jadi Secara dua positioning, iya. dua tandemnya Haaland yang biasanya Semenyo atau siapa tuh kemarin sih Nico O'Reilly. Dia menjadi orang yang ngepres pertama dan menghasilkan 2 gol di game tersebut.
Di game yang sama, karena bocah ini kan calon ngerebut posisi left back-nya Inggris kan, Nico O'Reilly. Iya dong. Back kirinya siapa? Left back Inggris ini nggak jelas kan siapa. Banyak Maksudnya nggak ada Shaw. nama yang clear nggak gitu. masuk show, Yang nggak Yang masuk. senior kan Luke Shaw. Hall Ya, kiri kan? tapi Hall kiri kan? jelek. Yang junior ada 2 nih, Li. Siapa? Nico O'Reilly sama Lewis Hall. Lewis Hall cetak gol juga kemarin. Hall sama O'Reilly kalau udah ketemu udah rivalitas memperebutkan left back Three Lions. Oh, kemarin cetak gol ya? Cetak gol juga Gila sih. gitu. Dan ini kemenangan yang sangat penting untuk Pep, dia gambarin berkali-kali. Gue pengen coba ada video ya katanya. Ada video menarik, kita tonton dulu bagaimana kemenangan ini untuk Pep Guardiola. Are you confident those new players who have not won a title here under you have the mental courage to handle this next 11 games? I said to them, guys, what do you have to do? The mental courage, take a lot of caipirinhas, daiquiris in these 3 days. Enjoy life. And after that, make a proper 3 training sessions and go to Leeds. That is a proper way that always we did it. Because you say, no, if you win here, and now Arsenal will do that, or Aston Villa, and now we're going to do it, and after that, slap in your face, and what you thought is completely the opposite. So. Gue setuju sih. Keren ya. Hah? Pep ini Disuruh party, mana disuruh cara- party? Mesti minum koktail. Iya. Mesti minum koktail. cara Pecah. ngomongnya, khasnya dia ngomong itu keren. Dia bilang 3, nggak usah pikirin pusing-pusing, pikirin Leeds aja, udah lu party. 2 hari lagi balik latihan, kita urusin Leeds. Gila juga ya. Soalnya OT tapi kadang pakai peci gitu kayak itu kayak Tamagotchi. Tamagotchi tiba-tiba. Itu Tamagotchi kan mainan. Iya. Mungkin Ya, kayak itu makhluk di- di Tamagotchi kali. Di PS5 mau dikeluarin kan? Hah? Tamagotchi. Ya, Assalamualaikum. Lo gimana ngeliat itu, Bas ya? Menurut lo itu is just Pep being Pep, apa itu memang dia minute? Karena kalau kita lihat dari bagaimana ekspresi dia Haaland ya khususnya ya, di game habis lawan Newcastle, itu benar-benar abis perang, sense of relief-nya tuh ada gitu, Iya. kayak akhirnya gitu. Gue ngerasa Pep itu adalah orang yang selalu tepat dalam membaca situasi dan kondisi, gitu loh. Dan gue ngerasa tadi kan udah disebut sama yang menanyakan dengan beberapa pemain yang belum pernah juara di under dia, gimana cara lu ngantisipasinya kan? Ya kalau lu nge-pressure dengan pressure yang seperti dia lakukan ke pemain-pemain dulu yang masih ada Gundogan, Rodri masih prime apa segala macam yang mereka udah menang bertubi-tubi, mungkin mereka bisa handle itu. Betul. Tapi mungkin pemain yang sekarang mungkin butuh keleluasaan pressure itu naik turun gitu. Ada momen lu di pressure, ada momen lu santai, kalem. Kalau di pressure lebih malah lu cenderung lebih ke bottling dan lain-lain. Jadi Betul. itulah tangan dinginnya Pep yang ngebuat Pep selalu bisa juara tuh. Dia punya tahu momen kapan harus ngomong kencang, kapan harus pelan. Ada momen kalau lu tahu kalau nonton All or Nothing atau apa gitu, dia datang ke ruangan, pemain-pemainnya semua duduk kayak di ruangan bioskop mini gitu yang biasa di klub itu punya. Dia datang nunjukin video langsung keluar. Tidak ngomong satu kata pun. Dia nggak baca ruangan, wah lu cuma nonton ini, gue keluar ruangan. Jadi memang itu sense of apa ya? Dia tahu situasi kondisinya itu yang ngebuat tim yang dia asuh tuh selalu di atas. Itu penting loh. Itu ada ilmunya tuh. Penting Psikologi kayak gitu. organisasi. Gue yakin Pep ngambil keilmuan tersebut. Bagaimana lo mengatur psikologi, tapi bukan satu orang, tapi satu grup. Nge-handle grup. Jadi lo bukan nge-handle satu orang, tapi nge-handle grup. Itu pasti dia belajar tuh. Li, melihat game City lawan Newcastle, yang mana sebenarnya City main juga nggak terlalu bagus sebenarnya. Just be fair. Kita fair aja gitu. City not convincing gitu, nggak meyakinkan sebagai seorang contender gitu loh. Tapi lihat mereka tetap menang. Nah, lu ngerasa dari display performance yang mereka kasih, ini meyakinkan nggak untuk bisa ngejegal si Ham-Ham? Asing kan nggak waktu kita ketemu bareng-bareng main anak kan ngomong kalau City main kayak gini terus dia nggak layak buat juara. Yeah. Lebih baik Arsenal yang layak juara karena dari permainannya sangat jauh. Kalau di game kemarin ya antara kita melihat Arsenal lawan Spurs dengan City lawan Newcastle. Ya. Arsenal main away dan derby. City main lawan Newcastle di kandangnya sendiri, mencetak gol hanya dari O'Reilly. Yeah. Where Bernardo Silva, Haaland, kemana mereka?
Kayak seakan-akan Haaland kasih assist loh. ya dia kasih assist doang, tapi kan Melebar. biasanya dia cetak gol gitu loh. Terus ya kita ngeliat juga Newcastle sebelumnya habis menang 1-6 kan melawan Karabakh. Mungkin memang mentalnya mulai naik. Cuman yang kita tahu Manchester City itu ketika mau ngejar peringkat 1 dia selalu bermain bagus. Dan itu konsisten setiap akhir musim. Kita beberapa musim terakhir Liverpool sama City ini selalu rebutan gelar juara dan mereka selalu menang. Jadi yang lo takuti adalah City akan ngambil banyak 3 poin secara ugly. Iya, Tapi dapat. Cuman kalau kayak gini terus, contoh misalkan Arsenal main duluan dan Arsenal menang, City bakal ketar-ketir lah. Mazhab Gundo udah mulai Merajalela udah mulai mengakar di sini. Ya soalnya karena Arsenal udah beda sekarang kan 5. Sekarang 5 kan? 5 Masih tapi megang- tapi one game in hand. Iya. Gue mau jelasin dulu ke teman-teman guys, buat yang nonton. Jadi apa namanya, mazhab yang kita bilang mazhab Gundo adalah dia punya filosofi atau dia punya pemikiran di mana di saat ada 2 tim yang bersaing, let's say Real Madrid, Barcelona, atau sekarang Manchester City, Arsenal, terus masuk ke sebuah game week, sebuah minggu pertandingan, tim yang main duluan adalah tim yang dirugikan ya. Dirugikan. Karena Yang main pressure-nya lebih gede pressure lebih ya. gede. Cuma kalau Tapi kalau yang main duluan ini bisa ngelewatin pressure-nya, bisa menang. Tim yang main terakhir ini yang bakal kegerus pressure-nya. iya. Gitu. Jadi Nah makanya bener tuh. iya, Iya. enggak, gue lagi sharing aja ke yang Lagi nonton, nonton. tapi nggak ngerti. Heeh. Makanya itu yang gue bilang, udah pada mulai percaya nih begini, lo pada percaya nggak? Coba tulis di kolom komen. Kayak terjadi sih. Terus kalau ngomongin game City kemarin juga Jelek banget lo mainnya City lo. Newcastle- Akuin lah. Newcastle- Itu kemarin Jelek. game tersampah City. Iya. Menangnya hoki banget. Yang paling bagus di situ mainnya cuma Haaland. Bagus cara hold up the ball-nya, cara bawanya, cara larinya. Tapi dia bego dia nggak golin. Asis doang. Dia jelek nih. Menurut Anda mainnya jelek ya? Malah dia O'Reilly doang. bagus nggak? O'Reilly setengah-setengah. Lu mau bilang dia bagus di depan, di belakangnya depan. jelek banget. Kan dia menjadi forward, Oh, dia midfield kan. jadi forward. Midfield. Di atas lapangan dia di forward. Hitungannya Dia midfield. segaris sama Haaland, Rim. Itu pas lu ini pas pas dia build up possession. Cuman pas out of possession dia midfield. Oh, pas atau fasil mungkin dia turun. Ya tapi artinya kan dia main di depan kan. Sebagai forward dia produktif dong, Rim, 2 gol. Iya, sebagai forward, sebagai belakangnya jelek banget. Gua nggak suka. Mungkin Haaland oke. Semenyo juga banyak yang Haaland- kritik karena mungkin Semenyo out of position ya. Semenyo Iya. parah Out of banget. posisinya Semenyo itu diambil sama O'Reilly kemarin. Iya. Sama ketika Semenyo megang bola, dia ada 2 orang yang kosong, tapi dia lebih menggiring sendiri sampai depan, kagak rebut. Ini orang apa ya, dari zamannya di Bournemouth merasa bahwa paling bagus dia gitu Di loh. Bournemouth siapa yang lagi selain dia yang bagus emang? Banyak lah. Satu. Thomas Cook, Lewis Cook, Lewis Cook, Ryan Christie, Ryan Christie, Justin Gini, Kluivert, gini. Tavernier, Tavernier. Bendoak, Makanya jangan nonton Crystal Palace doang. Bendoak, Iya. Oh, Bendoak. Kalau Wilson. Tapi gue ngerasa Haaland tuh kalau dia mainin bareng sama Marmoush menurut gue nggak maksimal karena kayak spot larinya Haaland tuh jadi kayak diambil sama Marmoush gitu. Ketika dia main Ya suka bareng. nyalain Marmoush lah. Bukan Marmoush yang main jelek. Haaland yang underperform nyalainnya Marmoush. Marmus parah. Haaland emang underperform. Jeleknya Cuma parah. Haaland emang underperform. Masa Haaland underperform nyalain Marmoush? Kan gak make sense kayak gitu. Enggak, Orang underperform sih, nggak ada enggak maksud gua Enggak, Haaland itu- menurut gua sebagai goal Haaland. machine berapa bulan ini dia underperform Iya. dong. Cuman sebagai Underperform dong. Iya lah. Cuma maksud gua salah satu faktor ya dia ada, kalau dia lagi main sendiri ada faktor lain lah. Cuman ketika dia main sama Marmoush tuh mereka belum dapat chemistry-nya. Beda kalau dia main sama 4-4-2 itu sama Haaland Semenyo gitu. Menurut gua akan lebih dapat sejauh ini. Nah, itu yang harus dibangun tuh Pep antara. Cuman yang kemarin nggak mainin Marmoush juga serba salah karena Marmoush lawan Newcastle selalu golin gitu di beberapa match terakhir. Jadi dia selalu jadi antitesisnya Newcastle si Marmoush. Jadi ya mungkin Pep lagi coba ngeracik-racik nih. Yang terbaik Ed Nuri sih bagus kemarin. Ed Nuri bagus. Ed Nuri Cuma ada bagus. satu kan saya tuh yang dia udah wantu lari kencang Iya, banget itu ke yang Pep depan. sampai One on one juga. sama back sama kiper tuh ya. sama back back. ya, sama Tapi back harusnya ya. dia bisa nge-shoot. Tapi Pop bagus itu. Nick Dari Pope, Newcastle Nick lagi kita bahas ya. Underrated. Oh, iya. Pop, Joelinton, Anthony Gordon,
Terus Alan Shearer luar biasa. Alan Shearer. Siapa penyerangnya? Ultimate. Kurang. Enggak, tapi dia bisa mencetak gol, Rim. Itu yang dibutuhkan seorang striker katanya fans Newcastle. Bukan ya, Lewis Hall. Hall. Bukan kan ya kan? Lewis Hall. Yang sundul itu bukan Lewis Ultimate. Hall. Lewis Hall. Kan udah bahas tadi. Enggak, tapi sebenarnya tuh menurut gua treatmentnya Eddie Howe ke Nick Ultimate agak berat sih. Maksudnya kita lihat di awal-awal ketika dia jadi striker number 9 tuh perform golin mulu. Sekarang begitu Wisa datang tuh dia jadi nomor 10 dan sekarang ada Wisanya nggak main pun Gordon jadi strikernya nomor 10 lagi, padahal nomor 10 Lo punya 2 gila. bukan aspek terbaiknya dia itu ya number 9 gitu. Siapa? Harus di-supply Ultimate. Ultimate itu malah lebih menariknya lagi di bawah si Eddie Howe. Dia sering banget bermain sebagai false nine. Sebagai pengumpan bola untuk Gordon, untuk Elanga, untuk Tapi Barnes. tapi dia bukan di belakang striker posisinya, Le. Kalaupun jadi false nine dia tetap jadi leading strikernya menurut gue. Tapi ketika Gordon di depan dia itu jadi masalah. Si Ultimate itu udah sering dipakai sebagai false nine sekarang. Iya. Emang dia di Jerman kan soal false nine. Di Jerman kan dia emang bukan striker pocor. Ini gara-gara Muller kali ya? Ada Havertz yang kayak begini, ada Ultimate yang kayak gini. Lu ngerti ya? Jadi karena Muller Iya kan? bisa jadi. Ya itu cuman Di ya German way. emang Ultimate bukan striker, bukan strike. Apa sebutannya sih gue lupa. Striker Murni. Depan Bomber. target man. Target man. Target man dia emang pasti ke belakang. Lo nggak bakal ngelihat seorang Sama kayak Zirkzee dia. bagusan dia bedanya. Bukan profilnya. Oh iya. Profilnya. Sesko tapi juga bukan target man sih Sesko ya. Walaupun dia punya postur sebagai target man, tapi dia bukan target man. Iya benar. Setuju nggak? Dia Ya, kalau bodoh ini- aja. Dia bodoh aja. Kalau ini kecelenya gara-gara sistem lagi lah. Kalau gitu hampir jarang banget striker yang target man number 9. Ujung-ujungnya striker Iya. zaman sekarang disuruh muter semua. Iya. Oh enggak, cuma kalau Ultimate emang di Jerman gila mat. Bukan target man sama sekali mat. Bukan, tapi dia false 9 kan. Dia selalu jadi leading number 9-nya tapi bukan di belakangnya Gordon. Dia tuh selalu masuk, dia tuh selalu nyoba Iya, masuk. tapi- Maksudnya gocek-gocek dari ini, gocek. Nah itu di depan tuh dari teman-teman tapi. Tapi dari Dia winger dibawa- Lah tapi- ngapain tuh satu shaft tuh begitu? Lah kan Oh, kalau mau sholat. sholat kan, kita kan Iya. harus lihat pertama kan. Kalau ngedak ngedak nih tembok nih harus didak nih kayak. Terus Biar kuat. terus sejak kapan jadi kontraktor? Hah? Iya ini Bahas bola. PVC-nya ini kurang dipasang nih. Udah ada orang. Udah ada. Di depan tuh lagi kerja. Iya. Iya. Tapi di rumah saya itu bang kalau airnya tuh sering bocor gitu. Menyara. Ya udah langsung aja lah kita ke City. Jadi kalau menurut Ali City akan tetap jalan walaupun ugly tapi Iya. bakal banyak pick up 3 poin lu. Enggak, menurut gua udah clear Arsenal. Gua Udah clear statement Arsenal. gua dari kemarin sampai sekarang masih nggak berubah. Oke. Arsenal akan juara Premier League. Oke. Ya Allah, oke. semoga doa di sebelum buka Karim ini diijabah olehmu ya Allah ya Rob. Yang mana yang Ali penjara? Buka di Dia ngomong gimana? Best player lu deh siapa? Gua Haaland. Haaland. Best player Semenyo sih. Enggak. Siapa ya? Best player enggak lah. Enggak Aurelio. Aureli. Gue juga Aureli. Lu? Aureli. Worst player? Omar Marmoush. Voldemort. Gue juga Walter. Elanga. Gue Walter aja. Elangin, gue soalnya Elanga bapuk mentok sih. Omar Dia Marmoush nggak ada sama ternyata Sesko. sekali. Thumbs up, respect untuk City ya. City. City Enggak lah. lagi gua Newcastle. Tapi gue pertama kali lihat Newcastle main away begitu lah. Dia main away ke City ke Etihad bermain ke second half tuh gue pertama kali lihat begitu. Biasanya kan kalau main begitu kalau di St James Park aja. Iya. Berani dia. Berani kemarin. Oke, kita lanjut ke hate watch-nya Karim semalam ya. Nggak kenapa enggak? Gue bingung. Ada lagi? Gue di tag loh. Gue di tag. Ditek sama Arsenal. sama Bang Ilham. Di konten Headwatch. Enggak, emang orang tuh nyari thumbnail tuh enggak boleh sekarang ya. Kita nyari thumbnail jing. Berarti ini game yang hate watch lu gagal ya. Ya kan? Head watch lu Game berhasil. antara head watch buat Spurs nih ya. Iya, karena gue udah bilang ke orang-orang Oke. kalau misalnya Igor Tudor ini pelatih Bahlul, Tudor is Tudar der Dor. Bukan Tudor ya. Tudor, yes. Tudor is Tudar der Benar, Dor. benar. Yes. 4-1 di Tottenham Hotspur Stadium. Ayolah, let's start. Eze brace, Nggak. Gyökeres brace. Nah itu. Gimana? Berarti Let's start with love that. watch lu berhasil ya? Gol Kalau bukan kedua, hate watch lu. gol kedua gini, gue gini, gol kedua gue puja demi, oke, Gyökeres keren, itu kayak Haaland.
Gol pertamanya Gol Gyökeres. pertama kedua. itu pure Spurs goblok. Iya. Itu pure. Di satu sisi Eze pinter masuk ke dalam, jadi Dragusin ini. Cuman semua striker sebodoh-bodohnya level lo Premier League itu latihan. Lo sering gak sih ngeliat kalau misalnya latihan pemain yang bola di luar kotak yang di Iya. touch di shoot. Nah itu latihan ya, tau gak sih? Tapi menurut gua nggak semua striker bisa nge-strike. Itu kan latihan, semua latihan itu dia begitu. kita trade-nya Haaland kan trade-nya Gyökeres dari di Sporting adalah shooting power-nya. Apa dia itu selalu nge-take free kick. Emang dia punya trade shooting power. Jadi Pelan, Bang. pelan dari mana? Pelan aja. Pelan hitungannya itu, Mas. kenceng. Ya sedang lah. Kenceng Bukan lah, kenceng, itu- enggak itu biasa kenceng. aja. Menurut Enggak gua gini. kenceng. It's a beautiful goal, tapi bukan gol yang kencang banget tendangannya, bukan. Nggak, itu trade-nya dia. Memang kalau kita ngomong Gyökeres dan menurut gua it's the best performance by Gyökeres in Arsenal shirt, complete menurut gua. Lu mau ngomong apapun link up dan lain-lain tuh komplit tuh dibahas. Lu cek semua analisis main semalam nyebutinnya sama karena gue takut salah kan. Mungkin itu eye test gue bias. Tapi gue tonton Nggak, semua. gue setuju kalau Gyökeres. Gue tonton semua link up pada bilang bagus, hold up-nya pada bilang bagus. Setuju gue. Golnya Eze itu dari link up Gyökeres, gol Eze. Setuju Gue bisa gue. ngatain Iya. Gyökeres. Gyökeres lu suruh jaga satu orang. Lu suruh jaga, gak mungkin bisa ngapa-ngapain. Iya. Dan Gue ngamuk ya pas lihat. Ya anjing. dan itu menurut gua deserve MOTM dan menurut gua Kok si secara- Gabriel yang foto MOTM sih? Nggak, itu internal jokes antar dia sama Richarlison. Jadi awal season pas pre-season yang season di Singapura, Richarlison tuh ngeposting karena Spurs menang tuh yang gol dari jarak jauh. Spurs ngeposting MOTM, nge-tag Gabriel. Jadi memang internal jokes. Siapa? Lanjut, Yang lanjut. statement itu lanjut, siapa? lanjut. Siapa nggak ada statement begitu? Hasan. Nggak ada yang statement Enggak, itu. yang nge-statement itu siapa? Nggak ada masalahnya. Nggak ada, bro. Statementnya, bro. Dia Nggak udah ada. terlalu. Tapi menurut gua it's a perfect win, perfect response for Wolf Games ya. Anjay. Dan, Road to glory. dan gue masih game by game Road to aja. champion. Gue kalem aja game by game karena sebenarnya kan ya kalau lawan Liverpool tuh susah Wolverhampton apalagi MU paling susah. Cuma kalau udah lawannya tim-tim London sih ya makanan kita gitulah ya. Mau Spurs, Chelsea dan Gua lupa lain-lain. lagi tadi ketemu menang. Havertz para bokap Bukan menang. Carabao Premier League. Satu sama. Sama. Oh, seru. Gue 10 orang. Seru nih. Cuma terakhir mereka menang kan 2019 ya. Aduh, mulai pakai masam Iya, gitu. iya maksudnya enggak maksud gua begitu. Jadi emang makan empuk gitulah kalau London. iya. Kalau Wolverhampton susah tuh. Kalian ketemu lagi minggu depan ya? Iya. Ini seru nih, gitu kan. Balas seru. Konten gue juga gitu lagi. Enggak, maksud gue gini loh. Selalu Maksud gue gini, lu jangan lupa ya. Kalau Kali-kali, tanpa kali. konteks, Arsenal bisa bangga Iya. nggak dikalahin Chelsea. Iya kan, kayak tadi 2019 itu kan ada seri-seri banyak juga kan. Lu bisa bangga tuh, gua unbeaten lawan Chelsea selama 6 tahun. Tapi jangan lupa, sesuatu yang lu anggap bagus itu, si draw itu, kalau lu nikmati minggu depan itu pahit rasanya. Oh iya, setuju. Apalagi main di kandang. Jadi itu Itu pahit rasanya. minggu depan harga Itu mati pahit rasanya, 3 win. Tapi anyway, minggu Kan kemarin draw is enough biasanya Iya. kan, tapi ini pahit nih draw nih. Iya. Wih, nggak boleh draw ya. Nggak boleh draw, pahit harus, bro. harus 3 poin. Pahit. Kecuali City tiba-tiba kalah, ya itu kayaknya susah. Jadi di kandangnya siapa? Leeds. Gitu. Pasti kalah. Cuman kemarin itu gue ngeliat ketika gue muji Gyökeres MOTM, tapi kemarin menurut gue sesuatu yang mainnya jelek itu 2. Menurut gue bukan jelek ya. Kalau yang jelek banget menurut gue Trossard. Tapi yang below standar menurut gue Declan Rice. Kemarin Declan Rice below standar. Ini gue jarang Tapi banget. gue nggak setuju sama itu. Enggak. Menurut gue di luar blundernya dia played very well. Enggak below standar Menurut maksudnya. Well enggak gini loh. Declan Rice pemain kayak Rice, Caicedo dan itu dia udah ngeset standar lah. Iya. 7,5. 7,5 8 tuh ini. Iya, tapi menurut gua di luar blundernya dia bermain seperti striker Declan menurut Rice. gua on the ball dia passing-passingnya nggak sebagus biasanya. Dia tidak, maksudnya kan kalau tahu kan lu sering kan lu kalau inget banget kayak yang di Northern London Derby kemarin itu lu memuji short pass Declan kan. Menurut gua di game kemarin Declan on the ball tidak sebagus itu. Gua nggak bilang dia jelek banget, enggak. Cuman di below standarnya dia aja. Yang biasanya dia konsisten. Enggak, kitanya aja kadang terlalu tinggi ngasih standar ke pemain. Lo kan Declan kan pemain 7,5 gigs. Oh enggak. Kan dia gigs. Nah makanya menurut gua ya gua fair aja. Gua selalu memuji Declan. Menurut Dan gua bagus di game itu. Dan menurut gua bedanya dia
blunder di momen yang untungnya Arsenal nggak kalah gitu. Dia jarang banget. Gue hampir nggak pernah ngeliat Declan blunder. Ya, dan gue nggak Tapi- hitung blunder ya. Tapi dia blunder di momen yang kita nggak kalah, it's good. Tapi di luar itu menurut gua overall good performance, hingga menurut gua game per game menunjukkan dia ada improvement terus. Lawan Wolf, lawan Lo belum nyebut satu orang sebenarnya. Gue tunggu sebenarnya nyebut satu orang sebenarnya. lawan Saka, Eze. Bukan. Eze di Saka. template lawan nonton derby. Gyökeres siapa Zubimendi? Hah? Siapa ya? Timber. Saka udah gak dianggap. Iya, gue mau ngomong Saka sih sebenarnya. Saka bagus, cuman Saka template nonton derby menurut gue. Masa bagus kemarin. Menurut gue dia kurang finishing aja. Cuman overall Saka nggak mau itu kan Eze hat-trick gila. cuman finishingnya bapuk emang finishingnya. Ya. Cuman Eze gimana Eze? Eze menurut gua, nah ini Eze menarik nih. Kalau lihat terakhir press conference Arteta tuh dia ngomong, gua nggak tahu nih bakal ada videonya kan? Nggak ada ya, oke. Press conference Arteta ngomong di mana Eze ini udah knocking the door banget buat gue. Dan deserve dia knocking the door karena ya emang gue jarang mainin dia. Tapi akhirnya gue menemukan something buat Eze. Habis itu gue kulik. Ternyata apa yang dilakukan Arteta itu adalah kemarin di match kemarin itu seperti kayak dia dilakukan Havertz ke Gyökeres, cuma bedanya ini Eze ke Gyökeres. Eze itu dibuat sangat dekat dengan Gyökeres, tapi nggak cuma itu Le. Trossard juga ditambah masuk ke dalam, jadi itu ngebentuk triangle di dalam. Kalau lihat Trossard tuh jarang banget di sisi kiri, Trossard sering banget masuk ke tengah. Jadi di tengah itu benar-benar di overload. Gyökeres, Eze dan Trossard ngebuat CDM-nya Spurs itu mundur ke belakang. Akhirnya Zubimendi dan Mahrez bisa leluasa untuk keeping the ball, Timber masuk, apa segala macam. Intinya begitu. Jadi apakah itu akan dilakukan lagi sama Arteta? Eze main terus kita nggak tahu. Cuman terakhir Arteta main begitu, Eze di bench juga. Jadi ya kita lihat sih lah Eze di mana. Tapi overall good. Tapi sebenarnya menarik bukan Eze, yang menarik adalah Odegaard yang sudah nggak tahu berminggu-minggu ngisi bangku cadangan. Iya. Apakah Tapi akan kemarin ngasis. Asis kemarin. Enggak, itu kan maksudnya jadi bangku cadangan juga kan. Iya. Enggak, tapi kayaknya emang bau-baunya akan ada, katanya ada move Odegaard ke United Itu dan sumpah. pergantian kapten. Itu yang ngerumorin, enggak, guys, yang ngerumorin siapa sih? Kalau pada ini Lu nggak mau banget sih, pas Palmer aja seneng, Nah, itu. pas Odegaard begini lu. beda boleh. Enggak, lo pada juga jangan semua rumor tuh lo telan-telan mentah gitu. Pakai otak 2026 gitu. Pesan dari gue 2026 pakai otak gitu. Emang kenapa? Kalau otak nggak ada, ampela misalnya banyak. Emang kenapa kalau Odegaard ke MU? Mau ditaruh mana? Bruno ganti. Odegaard better dan Bruno lah, gila apa? Enggak. Kita lihat Szoboszlai. Jadi sekarang kita pertanyaan terakhir sebelum buka puasa nih. Nah, ini. Eze, Palmer, sorry banget Hasan itu. Oke. Itu gue yang ngirim lo Iya. deh bro. Itu gimana, Mat? Si Setuju Joe. nggak? Gue ngakak banget tuh. Eze better dan Hah? Palmer. Gue ngakaknya parah. Belum. Lo kalau tau guys, clear beberapa hari joke. terakhir nih isinya debat doang gila. Tapi yang pendiam siapa jujur? Aneh pendiam. Gue lah, Wah ini orang, gue nggak pernah komen. ini orang, ini orang. Tapi dia kampret tuh, kalau disenggolnya kabur loh. Emang brengsek dia orang nih. Kamera ke sini. Iya. Astro up. Oh, udah. Jadi begitulah. Nggak, gimana title race nih? Karena gue bilang aja ya, Gua game untuk by minggu game depan lah. ya. Minggu depan seri aja nggak boleh Arsenal. Iya setuju. Pahit. Ya gue Iya game kan? by game aja lah Le. Ngelihat kemarin kita drop lawan Wolf ya, gue ngerasa nggak ada game yang gue bisa confident setiap game itu kita menang. Jadi every game itu harus diperjuangkan gitu. Gue curiga finalnya ntar April di Etihad nih. Itu final tuh. Coba. Apaan? Mau kasih tag boleh. Nggak boleh. Gue pas match City itu gue lumayan gak pede sama City. Lumayan gue ngeliat City gue. Udah masuk aja. Yang bikin gak pede itu karena gue ngeliat City mainnya gak bagus sama sekali. Oke. Jadi gue ngerasa Arsenal udah fix lah menang. Cuman gue ngeliat Arsenal kemarin juga sama jawaban. Ya, lawan Ini Wolves. yang enggak lawan Spurs kemarin. Oke. Spurs kemarin itu menurut gue adalah contoh pelatih yang nggak layak ngelatih itu kemarin itu adalah Igor Tudor dar. Igor Tudor is to dar ya. Ya sebenarnya bukan kalau menurut gue ya, bukan Igor Tudornya. Cuma bekas sebelumnya kerja di mana? Itu problemnya. Itu problemnya ya. Kalau dulu di dia ada satu orang Yildiz yang kemana-mana. Lo nggak puasa lu? Enggak, Anda enggak minum manis. Gue juga nggak minum manis. Itu nggak manis. Nggak apa-apa. Itu apa sih? Kurma. Susu Nah, kurma. nah, Oh, susu terus. kurma. Nah, terus. Kurma natural bagus. Terus apa namanya? Lo harus ngelihat yang banyak salah tuh nggak cuman Spurs loh. Arsenal blunder berapa kali loh.
salah ngoper. Tapi salahnya Spurs, Igor Tudor nih otaknya, gue udah bilang berkali-kali, dia tuh cuma defense kayak orang bahlul, attack total. Tapi nggak ada sabarnya. Menurut gue dia Oh punya dua. saya belum say. Yes. Tapi setuju deh Kak, dengan Kak, menurut Kak, Ende tadi Kak, gimana? Kak, tolong Kak. Hah? Coba Jangan ngomong mulu bilang Kak. Adek Kak. jangan nakal, Kak. coba. Adek jangan Lanjutin, nakal, coba kakak lanjutin, lagi kalau di bisa. luar. Coba lanjutin ngomongnya, coba. Lanjutin ngomongnya. Enggak, menurut Mau gua nampol orang kesalahan nih. Igor Tudor tuh ada dua. Yang pertama, dia melanjutkan kesalahannya Thomas Frank misprofiling pemain. Lo bayangin Archie Gray at right best dia center back. Kalau right back masih oke deh full back. Tapi ini right wing back itu satu. Begitupun Spence, gua nggak ngerasa Spence itu seorang wing back. Palinya ditaruh di posisi center back luar. Bahlul. Yang mana dia lambat banget kan? Berarti mereka nggak punya siapa-siapa Oke, lagi. at Iya, mereka best, cedera enggak ya, maksud Pak. gua, mereka mendingan pakai 4 back, Spence, Van de Ven, palinya, sama si Gray. Nggak usah pakai si Dragusin, itu satu. Kedua, permainan build from the back yang dipaksain di hari pertama kerja itu menurut gue bodoh. Lihat yang terjadi apa di babak kedua. Ini babak kedua kan benar-benar penganiayaan menurut gue ya. Di babak kedua sampai penganiayaan, babak satu masih oke lah. Babak kedua itu yang terjadi adalah si Spurs mau build dari bawah, Arsenal press tinggi, bola dibalikin ke Vicario berlempar bola, buangnya jelek, diambil sama Arsenal, jadi counter press, jadi chance, begitu terus. Dan menurut gue, ya Tudor amatirnya juga kelihatan sih menurut gue. Nah, itu ya. Dari kelihatan juga. Orang-orang pada sebelum match, gue yakin sini honeymoon phase-nya tai. Enggak honeymoon tapi pasti ada logikanya dong. Honeymoon. Nggak Nggak, ada. tapi kesalahannya adalah ketika kita mengharapkan Spurs. Spurs ini ketika lawan tim-tim London tuh ambiar banget. Kecuali lawan Manchester Tapi baru kalau Manchester gigi dia. iya. Hah? Kalau lawan Manchester baru Subhanallah. Kita mau pura-pura masih puasa semua nih kita. Jam segini kan. Itu mau masih gimmick-gimmick kita puasa nih. Kan puasa goblok. Oh iya, puasa. Lu enggak emang? Puasa lagi. Lu Jujur. gimmick? Apa ya? Kok lu bilang gimmick? Enggak udah hari berapa? Gue kira masih pada mau gimmick-gimmick puasa guys gitu guys. Agak lagu Gue bingung puasa. guys, gila ya. Masih pada gimmick. Bellegarde 8.000. Bang, gue udah pacaran jalan 2 tahun dan sekarang gue baru tahu kalau dia fans Arsenal sedangkan gue fans King MU. Apa gue putusin aja bang? Putusin. Jangan lah. Gini, menurut gue ya bro, menurut gue lu jalanin aja sama cewek lu. Lu mau apa namanya? Lu mau sampai nikah juga itu kalau jodoh kenapa? Why not? Kenapa enggak ya kan? Tapi yang pasti adalah anak lu jangan sampai fans Arsenal. Keren banget nih. Bang, di Mesir belum buka bang, masih jam 1 siang bang katanya itu. Wah, keren. Yaudah kita selesain dulu, abis itu kita buka bareng sambil ngobrol ya. Nah, Selesain dulu. Jadi big win buat Arsenal. 4-1 statement ya. Dua gol, dua-duanya dari datang, kedua brace datang dari pemain yang di underestimate oleh sepak bola, Iya. ya kan, Gyökeres dan Eze. tapi menurut gue biasa sih. dan harus Nggak tekan terlalu dulu. Tapi kita bagus. punya poin terakhir yang paling penting dan belum dibahas. Apa? Apakah lu ngerasa gol keduanya Nah, Oke. kalau Muani harus stand? Saya akan bahas 3 poin ya. Yang pertama rules. Jujur. Jadi rules mainnya. Iya, Gimana? dengar dulu ini. Gue udah nebak ini loh. Ini jari, bro. Yang nonton live gue nebak ya. Gua kasih tau ya. Iya, dengar dulu. Gua akan sama. Rulesnya gimana gua nggak tahu. Kita masuk ke apakah gini yang gue pertanyaan apakah kalau sesoft itu penalti apa enggak? Itu gua nggak tahu. Katakanlah itu tidak penalti. Oh penalti. Katakan penalti Enggak, gol. gol must stand. Maksudnya pelanggaran apa enggak? Pelanggaran apa enggak? Nah, ketika ini kita masuk ke poin kedua, yaitu adalah inkonsistensi wasit. Kalau dia melihat Ekitike itu disahkan pas lawan Spurs, kan Ekitike juga sama tuh golnya kan. Seharusnya yang Kolomoni juga stands. iya. Ya gua objektif aja. Cuman kalau emang itu, tapi kalau sebaliknya kalau itu ternyata itu seharusnya pelanggaran, berarti harusnya Ekitike pelanggaran. Jadi intinya inkonsistensi wasit. Di PJOML, Iya, PJOML. itu nggak pelanggaran. Iya, Karena itu terlalu soft dan posisinya Ya udah. bukan Metro mendorong. finger. Ya udah. Lu lihat Gabriel? Cuman Gabrielnya itu gua pinter. masuk- Nah, Iya, itu gua- lihat nggak? itu gua masuk Itu poin. Gabrielnya pinter Itu banget. sama Romero Gua kayak jadi gitu wasit juga, nggak? Rim. Masa itu kan kalau gua wasit- masuk poin wasit 3. nggak lihat, Rim, wasit- sorry, ini gua masuk poin 3 gua, abis ini lo respon. Ini masuk poin 3 gua. Apakah Gabriel tuh overreact? Gabriel punya tendensi suka overreact, itu gue setuju. Dia pemain suka overreact. Tapi gua pun awal nonton, wah anjing ini soft banget nih. Ini Mantap, overreact nih. pausa. Ini overreact nih. Jangan ngomong Cuma aja. setelah gue tonton videonya ulang, menurut gua dia itu apa ya? Kayak betul, guys. Memaksimalkan momennya tapi jatuhnya itu bisa.
Karena kenapa jatuhnya bisa? Dia lagi lompat. Posisi dia tuh lagi mau lompat. Dia lagi posisinya imbalance. Disentuh sama Kolomuani. Jebret. Ya, wajar aja jatuh. Cuma Emang dia capitalize momennya dengan lebih. Yaitu sama kayak orang diving in the box ini apa segala macam. Gue Gabriele jatuh, gue tuh nggak, karena menurut gue pas gue ngeliat Gabriele, ya oke, kondisi gue bete karena itu Gabriel pastilah. Iya. Cuma lo harus masukin faktor adalah ini pinter banget ini mainin sama si Gabriel. Iya. Ya karena dia harus mikir ini kalau gue ngapa-ngapain ini gol nih. Iya. Gue nggak tahu ya. Tapi kan udah dicek VAR. Dan Maksud nyatanya gua, Sosai itu kelihatan Itu soft. soft banget, Rim. Itu jari Soft-softnya anjing. ada Nggak bisa. presidennya. Gue nggak setuju dengan gol itu. Gue nggak setuju itu dianulir. Karena tapi itu gol dianggap gol Jadi juga. 2-1 kan posisi. 2-1 Arsenal Ya, ya. kalau 2 sama Kalau beda gol 2 cerita. sama nggak ada. Kalau 2 sama 7-2 jadinya game makin ngamuk Enggak tuh lah. Arsenal ya. Enggak lah. Nggak ada kacau. Spursnya juga pas Allah, bagus ini pasti. 5 menit lah, 2 menit lagi buka nih yang komen pada tolol-tolol semua nih. Gue bilang gue setuju itu soft, gue setuju kalau Kolomuani pun itu disahkan. Gue nggak, coba deh lu lagi puasa, gue tuh lagi puasa, kuping itu didengarkan dengan baik-baik gitu. Gue setuju kalau Kolomuani disahkan. Cuman gue ngerasa apa Gabriel tuh jatuh itu menurut gue dia bukan yang stensil. Coba lihat kayak misalnya gue dorong lu set, nggak mungkin jatuh dong. Iya, tapi Nggak mungkin dong. Tapi lu lagi loncat, gue dorong, bisa jatuh nggak? Bisa. Nah, Nah, ya itu. udah. Bisa. Cuman dia capitalize. Dia nge-capitalize hal itu. Iya, Iya, setuju. benar. Bang Hasan kenapa nggak ada? Harusnya dia ada bahasa Arsenal udah dapat ini sesuai judul dan moto Grombol. Fanatik tapi fan. Fanatik tapi fun. Enggak, Iya, udah so asik Hasan udah go ban ya sementara. Iya. Karena statement Eze lebih baik pada Palmer, jadi lo nggak boleh masuk sini. Yang statement gue. Tahu. Gue nggak kekuatan itu. Bang Oleh Basya nggak mau jadi fan City, talent City di Grombol jujur kurang. Lo disrespect sama Gundo Nugi namanya. Lo Ada disrespect Gundo. Adit Baharsyah jago Fortnite, sawer lagi pilih Gundo apa Nugi? Ya, gue mau tahu. Dan Adit Baharsyah kalau emang lo jago Fortnite kita buy one. Ya. Udah langsung aja Dan Adit Baharsyah buat lo yang kita tutup sambil habis itu kita ngobrol-ngobrol sama viewers. belum. Best player siapa menurut lo? Menurut gue Gio Keres lah, MOTM bro. Udah, ayo dah. Gue Gekares, soalnya abis gue hina golin. Oh, dia ada assist juga ya? MOTM rating tertinggi, eye test semua Ada assist analisa. Hah? Enggak ada. Priasis. Opri. Yang easy. Kalau Ana udah. Eze. Enggak, tapi Eze juga bisa karena Tapi Eze dibeli juga di bisa. kontraknya kan cuman buat lawan Spurs. Sama Crystal Palace. Sama Crystal Palace. Iya. Gue David Raya deh. David Raya karena kebobolan cuma 1, lumayan juga sih. Itu sama yang nge-save-nya dia, inget yang dia nge-save sekali yang Yang keluar garis. Ya. Sahabat Toma Uwa Batara. Oke, udah maghrib. Udah maghrib. Sahabatil Ajaru Minum dulu. Insyaallah. minum dulu, ngaco. Iya, lupa. Baru gitu. Udah nih, Udah kan doanya kan? udah kan? Oh iya, mesti. Sebentar. Allah malakus untuk Bangke, kelepasan sebelum buka, ngata-ngatain. Anjing. Emang viewers sih kampret lu semua ya. Sahabat dan maaf, taruh dulu, sahabat aja insyaallah. Enak bener. Buka guys, buka. Buka guys. Kurma. Dia udah berkurma. Kurma. Gani nggak puasa. Ambil kurma ambil. Gue juga mau nih ambil ruwak gitu ruwak. Ini ambil dulu deh. Nggak tisu. Buat biji, buat biji. Nih. Nggak ada, tolong. Ada. Boleh gue juga tuh. Bentar. Jadi satu aja. Ya udah, ulang lagi ya best player ya. Kalau gua Gio Keres deh, gue ikut Gio Keres, Eze. Worst player? Spence sih gua. Gue Igor Nggak, Tudor lah. Spence itu sebenarnya bisa best player Spurs, bisa worst player Spurs. Dia defending wise bagus sebenarnya. Tapi di saat pegang bola, so-soan hold up, so-soan ini lepas. Malah ke depan. Iya. Jadi dia nge-cost banget buat Spurs menurut gue. Dia banyak banget ngerugiin Spurs. Gue jet Spence. Gue palingnya sampah banget. Bagus sih palingnya. Enggak. Wah, ada Nggak. palingnya udah bulan berapa Iya kan? Spurs. Palingnya bagus. Jangan diem. Lu kenapa sih menggelandang Portugal gue nanti? Hah? Joe Palingnya, Joe Neves, Bernardo Silva.
Ada apa sama lu sama gelandang Portugal sih? Bruno Fernandes. Nah. Semuanya. Bukan kalau paling main gol kedua gue Keres karena nggak ditahan sama dia tuh, bahlul banget. Enggak, nah, korma gitu nggak bisa ngomong gitu. Siapa? Kalau gue worst player, gue Igor Tudor lah. Itu preparationnya menurut gue agak amatir ya. Main begitu. Gue Spurs. Shambles banget ya. Defense terakhir tuh. Enggak, gue Spurs. Babak Semua. kedua parah ya. Semanajemen Sampai punya, legend-legend, iya, fans semua menurut semua gue. founder-founder, semua. orang yang pernah kerja tahun 70-an. Iya biarin. Dia disiksa. Tapi kalau Spurs sampai degradasi gimana tuh ya? Degradasi Selamat tapi pernah berbuka, Givari. Wah, pecah tuh. Waldo Bisa bilang treble winner mengingat pencapaian mereka top sama. Bisa. Kalau kan quadruple masih open. Bukan treble lagi, quadruple. Waldo bilang kalau misalnya Arsenal Spurs juara UCL, dia setahun botak. Waldo bilang, Hah. oke. Ku tandain sumpah. Kalau apa dia? Kalau degradasi? Spurs juara UCL. Saya Kan Spurs juara mungkin UCL. Igor Tudor pelatihnya mungkin. Nggak mungkin. Ya nggak ada yang tahu. Enggak, maksud gue tuh kenapa mereka nge-hiring pelatih yang cup manager gitu. Nah, UCL. Iya maksud iya justru Enggak, maksudnya cup manager. cup manager pelatih Tudor yang kan jago di bukan. cup. Igor Tudor mana jago. Igor Tudor kan emang kebiasaan cuma 8 bulan megang tim. Gitu. Ngobrol-ngobrol guys, sahur kita ngobrol. Dia nggak usah ngobrol-ngobrol kan capek lu ngobrol-ngobrol orang buka puasa gue sambut juga lu pada. Saya naik banget. Sahur kita ngobrol. Tapi belum dibayar. Oh preview ya. Udah kalah. Oh iya, MU belum ya? Abis ini. Simpel aja Rim. Apa ekspektasi lawan Everton? Ekspektasi adalah ini kita Everton kan Moyes bukan sih? Iya kan? Iya, Oh ya. Bakal ketemu physical football, English football. Gue kepo ya, kayak Rick juga English football anggapannya ini bakal jadi seru. Menurut gue matchnya bakal jadi match seru. Barclays, Nugi sebenarnya ikut Bang Ole. Kalau Gundo, edgy banget. Dia ambil dua-duanya. Iya mendingan mana? Lu pilih satu. Nugi apa Gundo? Sebagai penggawa Manchester City. Rim, cuma gue nggak tahu ya. Karena yang mengganggu Everton, run-nya Everton belakangan itu adalah nggak lengkapnya trio midfield mereka. Jadi udah lama Ndiaye, KDH sama Grealish tuh nggak main bareng. Ndiaye ntar Afcon, ntar KDH-nya Garner DM kan 2. Kan 4-2-3-1. Tiganya nih, 3. KDH tengah, Grealish kiri, Ndiaye kanan. Nah ini udah lama nggak main bareng. Gue curiga kalau hari ini main bareng Ring bisa jadi something nih buat MU. Dan nggak tahu kenapa United. Kenapa sih sama Everton dia zaman dulu? Dari zaman Ferguson pun Iya. ini tim kita Kenapa berapa sih? tuan ya? Terakhir Evertonnya 10 orang dia kalah. Everton punya Everton time. Kalau kita punya Virgin time, Everton punya Everton time. Sumpah. Moyes time. Moyes time kayaknya ya, Moyes time berapa kali? Bisa nggak dua tim ini kalah? Oh iya. Dua rival ketemu ya. Rival, MU rival kita. Bukan nih beda. Sejak kapan? Premier League 13 udah. Ya kita 20 kan. Kalau kemarin Premier League sebelum Liverpool berapa? Premier League 13 lu berapa? Kalau inget dikit kemarin. Yang belain siapa? Hah? Lu inget ya waktu dia ngomongin di grup Ali itu bilang title-nya Liverpool sama Oh, Premier League title Liverpool sama MU sama Gundo dibenerin kan. Premier League-nya beda. Premier League-nya Liverpool cuma 2. MU 13. gua tahu Terus ada yang belain. Nah. Lucu nih, yang belain siapa? Kira-kira tebak-tebakan. Yang belain siapa? Siapa ya lupa? Tebak-tebakan aja. Tahu yang belain lu. Yang belain Tebak-tebakan aja. Siapa yang punya kepentingan menyamakan English title dan Premier League? Nah, Ayo. yang juaranya tahun 1915. Zaman Hah? Soekarno. Orangnya masih sedarah sama beliau. Yang bilang gua batal sama gue sambit loh. Rating Bruno Fernandes 1 sampai 10, 8. Ya, 9. 10,5 lah. 8, Bro. 8. Tapi tuh pemain bisa 9 sebenarnya. Enggak tahu kenapa. Bisa cuman Enggak, kalau keluar dari MU bisa 9. Hmm? Kalau keluar dari MU dia bisa salah di momen salah aja. 9. Ente tuh hawasnya kenapa, Rim? Ini boleh keluar konteks ya?
Enggak, lu bayangin enggak? Dia lagi berantem City. Gue lagi anteng banget. Gue cuma nontonin doang kan. Lo kalau perhatiin gue cuma nonton doang kerjaannya, enggak Kita pernah udah apa-apa, ngakak nggak terus. pernah ikut. Deng, Manchester, zaman MU Howard Webb, zaman ini. Gue kayak dalam rangka apa nih orang, gue bilang tiba-tiba aja. Amrabat sampai ngakak sih Amr. Wah, Itu ada ngakak mentok Remante Hawas. Alien ke rumah gue, malamnya ke rumah gue kan. Ana bau ndak? Oh gue bilang lo kena sama Mamat suruh mandi. Ada masalahnya dia tuh pada diem le. Manchester yang MU tuh diem semua. Ini giliran gue ngomong kapan Pak Ole? Siapa itu? Tahu siapa? Gue sama Karim udah batal dari jam 12, parah lu Rim. Lo emang gitu Rim? Rim kan umur udah akil balik, udah sarjana, masa puasa nggak full sih? Gak ada hari pertama gue nggak puasa, sekalian aja. Satu deh. Masa puasa nggak full, malu lah mau umur Rim. Ngaco, gue aja sampai bawa ginian, gue saking niatnya nontonin gue sampai beli ginian buat apa kalau gue bukan buat gue menang. Gimik. God damn. Berarti batal Rim. Apa? Newcastle Kan Iya. batal. Batal kan? Emang batal. Iya. Lihat guys, Mas Megawati guys. Nggak tahu. Bahas Liverpool nggak bakal masuk UCL, Chelsea nggak bakal masuk UCL. Liverpool. Chelsea nggak, Tapi Liverpool gue masuk. pinginnya ntar Nggak. malam. Tapi 5 sih kayaknya sih. Kata kemungkinan besar 5 spot. 5 kan? Iya, 5. Kalau apa? Kalau ada yang menang UCL. Nah ini sekarang Inggris yang di UCL Soalnya semua tembus semua ke 16 Oh, besar. Iya, oh, semua kalau tembus. tembus. Iya. Konferensi tembus semua. Oh, buat koefisien ya? Enggak, gini. Mungkin kita di luar 5 besar. Tapi kita tetap masuk UCL karena juara UCL musim ini insyaallah. Ih, kelas. Insyaallah. Nah kalau begitu tetap Arne out gak? Ayo. Out lah. Legend gak Arne? Enggak Satu lah. Premier League, satu Champions League. Out. Sekelas Klopp. Out. Jatuhnya sekelas Klopp. Di atasnya lah 2 tahun. Dalam 2 tahun lagi. Dalam 2 tahun. Kelas. Gabriel ada penghargaan Oscar buat acting di semalam. Iya, Gimana? benar. Actingnya gimana? Mentok enggak. Bukan Arsenal ya, Mat. Gabrielnya. Mentok gara-gara satu fanbase di Twitter tuh. Elvis. Saya dinek. Pasti dia main Twitter. Selamat Gabriel. berbuka Khalid Firdaus. Thank you. Pada bilang Welby itu Gabriel beneran. Dia, nggak, jadi dia ngomong dia emang Gabriel tuh main Twitter, dia tuh suka ngeliatin banter-banteran gitu. Oh iya, Iya. si Gabriel. Cuma kita nggak tahu dia akunnya siapa. Betul. Baru gue bikin MU ntar malam kalah, kenapa? Biar poinnya sama-sama 45, minggu depan seru tuh. 45. Enggak, tapi 3 klub Ya Liverpool. kalau lu menang kan lu Chelsea, 48 sendiri. 45 semua. Oh iya. Iya. Ya maaf ya. Maaf ya tim gue Ya jagoan ya. elah kayak menang. Iya. Gua kesel sama lu. Chelsea seri, lu seri, gua kesel sama lu. Kalau gue seri, gue di atas lu juga. Ih, tetap. Ya, Tapi- terus maaf ya. Ya kan dari kemarin mah di atas gua 1. sabar. Ente belum ketemu Ana lagi. Oh, gue belum ketemu Liverpool lagi. Belum lah. Old Trafford ya belum. Old Trafford. Anjing, seru banget anjir. Udah, apa belum? Belum Belum, Old Trafford. belum, iya, Dan Liverpool di Old Trafford selalu menang. Tapi enggak tahu besok. MU di Anfield selalu Enggak Rim, feeling gue Rim ya. Semoga Arsenal, City, MU, Liverpool tahun depan main di UCL semua bang, seru. Salam respect dari fans PSIK Klaten, keren. Bah, Klaten, wah iki lho. Cara nggonku iki, piye kabare Klaten wis ora ketemu ya, Bos. Aku sesuk mungkin bali mudik ning Jogja sih, baru kuwi ning Solo nglewati Klaten. Apa awak dhewe nongkrong-nongkrong Josko ning Widodo. angkringan. Josko Widodo. Pria Solondon, penguasa IPL. Hah? Solondon. Gue kemarin ketipu sama gitu-gituan aja. Di Twitter kan lagi banyak yang model artikel kan, yang Iya, tahu. yang buat tulisan panjang. Ini tadi gue ngakak banget. Enggak, yang sejarah Fir'aun ke-12. Gue baca, demi Allah gue baca di gym, gue baca 10 menit. Gue baca. Kok kayak gue kenal. Awalnya pedagang kayu. Wah, arahnya ke sana. Bangke. Pemain MU favorit masing-masing lu kira ini semua MU apa? Gak apa-apa yuk. Gue tau jawabannya gampang. Yes, 1, 2, 3. David Beckham. George Best. Danny Welbeck. David Beckham. Lu siapa? David Beckham. Lu Danny Welbeck. goblok. Lu siapa? Gue Rooney. George Best. Pulang anjing. Kok George Best pulang? Enggak apa lu nonton. George Best itu sekelas kayak Suarez, Rim mainnya Rim.
Itu right wing. Udah nih Wel. Tembok ratapan Solo. Anjir ini jok Solo kenapa jadi lucu gini sih? Li, lu harusnya bangga loh, Li. Hah? Solo jadi lucu gini sih. Lu harusnya bangga loh. Nah, tadi makan satu kentang enggak apa-apa ya? Tadi enggak makan lagi. Li, buka puasa bil afia wasalamah. Enggak mana Bil afia. lemaknya enggak tinggi kan? Mati. Meninggal paling. Buka puasa sedikit secukupnya nggak apa-apa. Abis ini sholat, nanti makan sehat. Guys, gimana puasanya kalian? Lancar nggak? Alhamdulillah le. Gue nanya sama nonton chat, gue Tapi nanya sama ini chat. kita gimmick sholat juga. Goblok, lu sih gimmick, gue sih Lupa sholat. nggak usah ngomong ke orang pada sholat, kita nggak sholat padahal. Kalau Rim, Ramadan sholat minimal Rim. Bare minimum. Sholat. Masih ya guys, paling susah diajak sholat guys. Astagfirullahaladzim, Rim. Umi saya nonton. Ya taruh sebat dulu lah, gak apa-apa. Kita sekalian nonton juga. Sebat ya, abis itu kita sholat ya. Oh ada video MU, ada video apaan? Coba lihat di WhatsApp. Ada apaan nih yuk? He's shown in that game that he can fix problems during Ulang, the game. He's shown that he has bigger. Lagi, sekali lagi, yuk. He's shown in that game that he can fix problems during the game. He's shown Oke, that he dari has Athletic. bigger ideas about how he wants his team to play. Untuk bagaimana We've seen that, Carrick yes, bermain, he's ya. playing this nice central progression football, but also with ideas of what if that central progression doesn't work? Can we create space in wide areas as well? So for me, just generally positive that what you've got here is a coach who's using modern ideas, understands the modern meta a little bit more, and is willing to make changes. Has a good coaching staff behind him as well, seems willing to be able to make those changes. And then all of the soft skills that we've talked about that are super important as well. The tactic side of things is not the difficult side of things. Like anyone can understand the tactics and know how the modern meta is going and say this is how you should play. It's a very different thing to have those ideas and then instill them on the players so quickly and get them playing in the way that you want to with very little time on the training ground. So yeah, I'm pretty positive about where Carrick is, and the only question for me is where does that needle on risk and risk aversion end up? Risk aversion. Jadi dia ngomong soal bagaimana taktiknya Carrick itu memang penting dengan mengutilisasi permainan dari tengah. Karena lo lihat juga wing play itu lumayan mati lo sekarang. Lo perhatiin deh di banyak game wing play itu mati dan Carrick nyadar itu dan dia mengutilisasi progresi dari tengah berkali-kali. Wing play mati. Wing play itu lumayan mati, Rim. Enggak. Wing play lumayan mati. Enggak. Siapa main wing play jalan sekarang? Arsenal. Siapa main wing play jalan? Semalam. Gak ada rata dari tengah. Enggak maksudnya itu adalah gue aja. Maksudnya wing play maksudnya gimana? Maksudnya menggunakan winger sebagai media untuk melakukan penetrasi. Itu tuh udah susah zaman sekarang. Lu bisa di double up, winger-winger juga nggak se-flare zaman dulu. Iya, maksudnya gini, the modern way yang Pep lakukan, yang Arsenal sudah mulai lakukan, itu sekarang membuat incision, membuat bukaan di tengah. Oke, dan Carrick melakukan itu juga, ngerti nggak? Itu yang pertama. Tapi menurut Athletic, yang paling bagus dari Carrick adalah bukan taktiknya, tapi soft skillnya. Bagaimana dia mengimplementasikannya. Nah ini menjadi pertanyaan buat gue nih, pertanyaan menarik. Lo nyadar nggak dengan progresifnya AI hari ini, taktik bisa dikerjain sama AI lo sebenarnya? Udah ditulis ya? Iya sebentar lagi, Mat. Lo AI ChatGPT aja baru 2023, sekarang udah kayak monster. Abis ini Lo ngerti nggak? Lo mau bangun AI agent, AI system untuk memproduksi taktik, nganalisa taktik. Semenit, setahun juga jadi. Nah, tapi 6 bulan lagi juga jadi. Itu Chelsea sponsornya AI. Tapi jadi. Cuma masalahnya apa? Pemainnya dikasih tahu, diajarin nih, ngerti, oke. Bisa jalan nggak? Kan that's the real question. Maka itu yang dipuji dari Carrick. Dia bisa membuat taktik itu jalan. Gitu. Oke, tadi ada dua Saweria. Yang pertama Joao Pedro, Itu MU suruh ngambil Gibbs White sama Anderson. Ntar ini yang ketiga. MU ambil Gibbs Anderson oleh game dengan Liverpool kemarin. MU mau ambil VT-nya. Oke. Marguyo atau Liam Delap? Tadi ada yang nanya. Delap. Gue Delap. Tuh, gue juga setuju sama Gue tim Delap sampai pensiun di Chelsea. Gua Guyu. Sebagai striker ketiga. Kalau Marguyo lebih better dibanding Delap. Oke. Gue Delap gila. Oh, lu Delap. Delap. Gue Marguyo. Delap. Guyu, gue lebih suka Guyu. Tuh ketawa, Guyu ketawa. Gue pengen Delap pensiun di Chelsea. Terus Joao Pedro gimana ya? Gue pengen Delap pensiun di Chelsea.
Pensiun sekarang. perkara preman Pokoknya doang. sampai tua dah. Mau jadi striker ketiga, keempat, pokoknya di Chelsea. Chelsea sponsor MBG emang. Bukan goblok. Hah? Oh itu gara-gara itu gara-gara jelek banget anjing. gara-gara ada di sana. foto Hah? Bapak Presiden kita Prabowo bersama ketemu Todd Boehly. Todd Boehly. Tapi gue aneh deh sama tuh foto. Masa dikasih jersey musim lalu? Makanya gue curiga itu late post. Ini nyokap gue udah mulai main AI nih, gimana ya? Nyokap gue udah mulai main AI nih. Kenapa? Udah mulai main ngedit foto di AI nih. Gimana ya? Ini kenapa sih kita ngobrol tadi Delap, gue belum direspon. Lo mau ke Joao Pedro kagak jadi. Iya. Habis itu ke sponsor Chelsea apaan? Habis itu ke Emak gue AI. Todd Boehly, habis itu ke apa sih ini ngobrol begini? Hah? Iya begitu, emang begitu kan ngobrol. Emang ada ngobrol nggak loncat-loncat. Yang kedua Joe Pedro apa? Joe Pedro tadi apa? Boleh diulang? Enggak, tadi Joe Pedro Liam Delap ngaco, bukan itu pertanyaannya. Tapi ada meme-nya Pak. Itu meme-nya yang lagi jadi konspirasi katanya itu sponsor Chelsea Pak Wowo. Oh iya. Soalnya habis ketemu malamnya langsung front of shirt sponsor. Coba sebenarnya masih top 3 tengah gantiin Spurs di Big Six 5 sampai 10 tahun. Kita ketinggalan satu Saweria. Aston Villa. Kita ketinggalan satu Saweria Apa? yang Joe Pedro. Apa pertanyaannya? Joe Pedro pokoknya striker apa beta ada Gyökeres ada Ekitike di situ disebut pokoknya di situ. Terus Nah, itu makanya gue lupa apa itu Sawerianya. Ya mereka bertiga menurut gue on course sih. Mereka bertiga on course saling bersaing. Posisi sama soalnya gue cek ketiga total golnya. Joe Pedro 14 all coms, Ekitike 14 all coms, Gyökeres 15 all coms. nyebutnya apa tadi? Le? All competition. Nih Joe Pedro better daripada Gyökeres, Mbumo, Ekitike, setuju nggak bang? Jelasin dong. Nah itu. Enggak, menurut gue sama. Kalau Mbumo mungkin dia ketutup Afcon kali ya, jadi nggak bisa ikutan dulu. Enggak respect Tapi banget sama itu. apa? Enggak ngetiknya kok Ekitike, Goatike. Apa Eke TikTok. Ekitike, Goatike bos. Guraisi sama Brand nggak tahu ya. Karena kayak mau ngambil dari Dortmund kayak agak trauma ya. Dortmund belakangan kayaknya Gara-gara Gittens. banyak. Dortmund dari Sancho. Sancho. banyak. Tapi job menarik. Job Bellingham. Gue nggak rate job. Ini dia di Dortmund malah pada nggak suka. Itu Iya, mereka- orang sama bapaknya masuk ruangan mulu anjir Itu katanya ribet. mereka itu takutnya tuh gue jadi wasted talent kayak Bronx Tale. Wasted talent. Fun fact. Pemain yang di Bronx Tale dia beneran jadi wasted talent di Hollywood. Karena kecanduan narkoba dan lain-lain sampai dibikinin dokumenter Netflix tentang karir dia yang dibilang jadi the next Siapa Robert namanya? De Niro. Gue lupa. Iya tuh di aktor sih dia peran utama kan. Tapi gak pernah main di mana lagi kan? Nggak pernah. Iya benar. Iya, namanya Lucy. Gue kemarin nyari tuh. Lucito. Tapi yang jelas kalau tadi kan Joao Pedro, Ekitike siapa lagi? Gyökeres, Mbumo. Ya itu oke lah sekelas. Tapi sama Kunia sih beda ya. Kunia di bawahnya. Iya. Jujur Iya, aja. beda posisi. Deh, enggak sama. Beda posisi. Sama sebenarnya. Sama-sama nggak jelas, striker bukan, winger bukan, gelandang serang bukan. Tapi enggak sih Le. Kunia apa sih? CAM long left wing. Ih, nggak jelas sama, nggak jelas. Sama Keze, Guna. Enggak. Ekitike di atas Le. Sama-sama. Ekitike di atas lah. Big Six gantiin Spurs kan udah tuh. Villa? Villa sih menurut gue paling Udah. proper. Newcastle. Villa Newcastle sama Enggak lah, Villa gua. Newcastle sih. Mereka aja Villa Newcastle. Newcastle gue. Newcastle Tapi gua Villa. itu dari konteks pelatih ya, jauh di bawah Villa. Eddie Howe tuh mediocre, overrated. Lihat si siapa? Emery sekarang. Seri kalah. Enggak, baru seri aja kemarin. Kemarin kalah. Kemarin kan seri. Seri. Iya. Seri, Saya seri. menang. Tapi dia kayak kalau bisa menang UEL gokil sih. Gak mungkin Julian Alvarez ke Chelsea, gak mungkin. Nggak mungkin. Nicholas Jackson bakal dijual nggak Le? Bakal dijual. Bakal dijual. Buat gantiin. Buat apa? Beli striker lagi. Enggak kan udah ada Emega striker. Mega. Menurut kalian gelandang yang bakal dipakai Tuchel buat Inggris siapa? Ya udah jelas nih ya, Bellingham udah pasti. Udah pasti nih Bellingham, Rice udah pasti 2. Tinggal satu lagi siapa? nih? Anderson Elliot. Enggak juga, cadangan. Elliot Anderson. Nggak sih menurut gua Rodgers. Enggak cadangan. Menurut gua Rodgers lebih punya chance main. Sama Bellingham saja cedera. Cedera sih. Tapi Ya, Bellingham cedera. Terus juga indikasi Tuchel sering mainin Rodgers banget. Kayaknya mungkin Rice, Rodgers. Terusnya lagi nih antara Wharton, Anderson. Berarti satu lagi yang agak defensif. Bisa jadi. Ya berarti si Wharton atau Anderson punya kans. Antara Wharton sama Anderson, gue megang Anderson. Yes, gue megang Mainu. Gue megang Anderson.
Cuman Anderson, gue tuh gue pas udah ngeliat keduanya ya, kalau subjektifnya ke tim gue, kayak gue lebih butuh Wharton dibanding Anderson. Kalau tim lo apa, Rim? Gue lebih butuh Anderson. Semua klub boleh juara Premier League, jangan MU. Aneh. Enggak, ini orang aneh. Anything but bukan United dong. Yes, anything but United udah kelar, Udah Cing. kelar. Anything but Arsenal lah. Aba, Aba lah. Dancing Queen, bro. Iya. Yang sampai ke Saudi doain buat Arsenal botol sih pecah aja. Tuh sih ada orang ke Saudi. Ada anjir orang. Lo fotonya nggak? Gue kirim di grup. Seorang ke Saudi bukan ngedoain siapa keluarganya, ya Allah semoga Arsenal botol. Itu sih udah mentok ya. Itu udah hating at the highest order itu. Ke Saudi bulan puasa. Yang ini kan? Iya, tunjukin kamera deh. Hampir gue repost. Karena besok habis sahur kopak lagi gitu ya. Anak. Masa ke Saudi praying for Arsenal botol? Doain keluarga ya Allah semoga. Ya, itu kan pasti udah semua doanya. Iya, Baru habis cuman- ini. Gue kalau habis Saudi. Kalau gue umroh nih. Masuk doanya. Masuk. Walah kepikiran Masuk. bola tuh lu sana. Enggak, lo kan berhari-hari nih doa segala macam udah apa masuk. Enggak, gue tiap hari doain gue. Hah? Gue doang tapi. Gue tiap hari kalau ini gue doain gue doang. Iya, doain lu. Enggak, Doain yang lain. doain kepentingan lu kan maksudnya kan? Enggak, gue doang. Mungkin gue doang kepentingan gue doang. Iya, kepentingan lu kan? Bukan Arsenal, gue doang pribadi. Oh, oke. Dan gue menyampaikan pesan dari Hasan karena benar sini. Karena tadi insiden itu Hasan mau menebalkan bahwa statement dia itu benar, bahwa fans lain tuh yang bermasalah. Gitu ya. Bukan dia. Saweria atas nama Yahoo Mediashare udah masuk belum? Gak ada Mediashare, belum masuk. Belum masuk, Bro, Mediashare, Bro. Coba dicek. Ada 5 menit lagi kita close, kita mau sholat nih. Let's go yang mau Mediashare, mau ngobrol sekarang. Baju tahanan Juve kok pasti pakai main juga kayak tahanan. Keren loh itu baju Juve. Wah, bakal keren Yang banget. Keren terbaru. parah. Yang stripnya horizontal. Oh, Keren parah itu. Banget. Lu jangan kasih gue baju polos, kerah. Udah gue gila ada baju-baju kayak gitu. Lihat yang dipakai Wancoy nggak? Ya emang ya. Jadi kan gue juga punya baju itu, masih salah ketiga baju hitam putih tahanan. Ngakak banget gue anjing. Arsenal juara sih udah. Belum sabar. Udah. Sabar. Udah bilangnya juara, Mat. Iya, Daripada udah. ntar pas juara kita udah terus udah dikelaran udah juara gitu udah tahu. Mending dari sekarang lu ini. Bukan yang gara-gara game Wolf kemarin, Rim. Lo kalau Arsenal juara bakal melakukan hal-hal insufferable juga apa enggak? Enggak. Kalau Arsenal juara saya lagi di parade di sono. Hah? Enggak, bukan pulangnya maksud gue. Lo akan insufferable lagi. Oh enggak. Ya gimana ya, itu sih udah ya konsekuensi lah ya. enggak Arsenal enggak juara. Konsekuensi Pasti juara. Enggak, City. Cuman Mat, lo ingetin dari sekarang, Mat ya. Gue udah lama Mat bilang Arsenal juara ya. iya. Ingetin ya. Iya. Gue juga Arsenal. Gue udah nabung ya. Dia kalau saya kan kita nggak mau ngejinx aja pertama, kedua ya gitu deh pokoknya. Tahun depan siapa, Rif? Kalau Arsenal juara, tahun depan juara lagi, Rif. Arsenal Enggak, lagi. gue udah bilang dari season awal. Kalau habis Arsenal juara season depannya MU. Gitu. Itu udah pasti. Habis MU yang juara, Michael Carrick diperpanjang atau belum? Masih belum, masih interim, masih belum. sabar. Mau lihat dulu performance-nya. Udahlah, waktu kita sholat ya. Siap. Takut keburu Isya. Guys, terima kasih banyak yang sudah nonton Bookball dari awal, dari jam 5. Terima kasih talent-talent yang on time. Basya, makasih banget. Yang gua nggak perlu sebut namanya, mohon belajar lagi untuk nggak telat, ya kan? Gue ada urusan. Nggak perlu belajar lagi biar nggak telat, ya Lu kan? kalau ada urusan kan boleh telat. Hah? Kalau ada urusan Tapi kan boleh nggak telat. live ya, nggak live ya. Lah, tetep dong kan omongannya kalau ada urusan, Iya. apalagi keluarga, boleh telat, bener dong. Kalau kayak gitu gue nggak apa-apa dong. Ayo, Gimana Basya menurut lo? ayo. Apa-apa. Hah? Kalau urusannya keluarga. Kalau Lah, urusannya keluarga, gue per detik ini tidak tahu lo telat kenapa. Iya. karena gue nggak semuanya harus lu Ya, tahu. nah, karena lu nggak mau kasih gue tahu, lo harus terima konsekuensinya. Ya udah. Yildiz better dari semua penyerang Ipul musim ini. Setuju. Kalian pada keluar nggak apa-apa, saya mau debat sama ini orang. So asik kau Oh, dengan mau sholat Niveannya. Iya, tutup. Sholat. Ya udah guys, makasih banyak ya. Kita ketemu hari apa ya? Hari Kamis. Satu lagi bentar. Fans Arsenal dari tahun 99 lebih senang Manchester masuk UCL daripada Liverpool. Salam dari Medan. So asik. Salam. So asik. This is where I had Arsenal, bro. Siapa sih yang dukung Liverpool?
Oh, mau dibahas ya, kita buka grup lagi. Oke, terima kasih kawan-kawanku. Kita ketemu lagi di Bookball hari Kamis ya, di hari Kamis, oke? Kecuali Kita akan Sandi bahas Rings. playoff UCL reviewnya. Banyak tim yang lagi di ujung tanduk, ada Inter Milan, ada siapa lagi ya? Atletico. Iya. Ya. Iya. Inter Milan sih yang menarik ya. Dia menjadi raja sekarang di Italia, poinnya jauh banget 10 kalau nggak salah bedanya. Juve nggak ada apa-apanya. Tapi di UCL malah kalah sama Bodo Glimt. Oke, itu aja, kita ketemu lagi di hari Kamis, oke? Terima kasih banyak guys. Let's go boys. Let's go.